Buta sial. Raja sial. Ayo kita pindah tempat dan lanjutkan. Tempat tidur 37 sudah siap disuntik. Tempat tidur 37, tempat tidur 37. Ada apa denganmu? Tempat tidur 37, bangunlah, bangunlah. Ya ampun, aku benar-benar bisa melihat. Mataku sudah sembuh. Tubuhku juga tidak sakit lagi. Apakah kanker saya akan sembuh? Mataku sudah sembuh. Tubuhku juga tidak sakit lagi. Apakah kanker saya akan sembuh? Apa yang terjadi? Jade itu adalah jade warisan keluargaku. Menyembuhkan penyakitku yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan memberiku mata yang bisa melihat dengan jelas. Jika aku memiliki mata yang bisa melihat dengan jelas, aku akan berjudi batu. Itu kan berarti untung besar. Anak muda, kamu datang untuk berjudi batu, kan? Hanya melihat-lihat saja. Bos, lihat saja sudah jelas dia anak miskin. Batu ini ada jade-nya, loh. Semua uangku sudah diberikan kepada mantan istri. Sekarang aku tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana cara mendapatkan modal? Menggunakan mata telanjang untuk berjudi batu dan mencari peluang. Itu semua adalah sisa potongan. Semua ini batu sisa. Barang bagus ada di dalamnya. Satu batu yang dipotong dengan baik bisa membuat kaya. Semua itu adalah sisa potongan. Semua ini batu sisa. Barang bagus ada di dalamnya. Satu batu yang dipotong dengan baik bisa membuat kaya. Bos, saya tidak punya uang. Saya hanya ingin melihat. Mempelajari sedikit. Tidak ada uang, tidak ada uang, kamu hanya membuang-buang waktu. Batu itu hanyalah batu sampah. Kamu bisa meneliti seumur hidup, tidak akan menemukan apa-apa. Ambil saja batu itu. Cepat pergi. Jangan mengganggu saya berbisnis. Terima kasih. Bos, apakah ada jade atau tidak, itu bukan keputusanmu. Yang penting adalah kata-kata dari mataku yang bisa melihat segalanya. Bos, apakah kalian bisa memotong batu asli ini? Kamu bilang ini benar. Saudara kecil, bagian yang kamu pegang ini jelas sudah dipotong. Dan batu seperti ini adalah batu sisa. Dan batu seperti ini adalah batu sisa. Ya. Bos, anggap saja ini membantu. Memotong sedikit, kamu juga tidak rugi, kan? Ah, sudahlah, sudahlah. Ah, orang seperti kamu sudah terlalu banyak saya temui. Belum sampai Sungai Kuning, hati tidak mati. Anggap saja aku melakukan hal yang baik. Benar-benar sudah ditangani. Masih jenis Nuo. Meskipun sedikit kecil. Tapi dijual seharga 80 juta tidak masalah. Sangat bagus. Sepertinya aku benar-benar punya mata-mata rahasia. Asalkan aku memilih beberapa batu lagi. Segera aku bisa mengumpulkan 300.000. Saudaraku kecil. Kamu benar-benar beruntung. Begini saja, adik kecil. Mari kita berunding. Kamu jual batu giok ini padaku. Aku juga tidak mau kamu rugi. Bagaimana kalau kita ambil harga pasar 80.000 yuan? Oke, terima kasih bos. Ayo. Dengan satu bahan yang dibenci, kamu mendapatkan 80.000 yuan. Dana masuk sebesar 80.000 yuan ke Alipay. Terima kasih, bos. Kenapa kamu datang lagi? Bukankah bilang tidak punya uang? Aku punya uang, aku baru saja pinjam di bank. Aku yakin hari ini pasti bisa mendapatkan zamrud kerajaan. Pinjamanmu pasti cukup besar, ya? Hei, ini cuma seekor domba gemuk. Hari ini saatnya aku jadi kaya. Haha. Sekali lihat, adik kecil ini memang orang yang berani. Ayo, silakan masuk. Kalau mau bertaruh pada emerald kerajaan, pilih batu ini saja. Besar dan warnanya bagus. Pasti bisa memotong emerald kerajaan. Tapi soal harga ini, orang ini benar-benar menganggap saya orang bodoh. Di dalam batu ini tidak ada apa-apa. Ternyata hanya ada ungu langka. Hampir bernilai 1 juta. Ambil yang ini saja. Yang itu sudah dicoba banyak orang tapi tidak ada yang mau. Hampir sama dengan batu sampah. Anak ini memang bodoh dan punya banyak uang. Oh, ini kan sampah yang diusir oleh istrinya, si menantu. Jiang Chen, kau bisa datang ke sini untuk bekerja. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu mungkin tidak mengenaliku, tapi pasti mengenal Wang Xiao. Dia sering menyebut namamu saat bermain dengan mantan istrimu. Dia tidak pernah berhenti membicarakan kamu, si kura-kura hijau. Jangan sebut pasangan itu di depanku. Kalau tidak ada urusan, tolong minggir. Jangan mengganggu aku berjudi batu. Ah, kamu juga bisa berjudi batu. Apa berani bertaruh denganku?
Kalau begitu, aku lihat kamu nggak punya uang. Aku juga nggak mau menindasmu. Kita masing-masing pilih satu batu. Lihat siapa yang memotong batu gioknya lebih berharga. Kalau aku menang, kamu harus sujud dan mengucapkan 3 kali salam hormat. Sebagai pengakuan bahwa kamu pengecut. Kalau aku yang menang, bagaimana? Kalau kamu yang menang, batu giok yang kamu buat aku, beli dengan harga 2 kali lipat. Harga 2 kali lipat. Jika memilih batu ungu seharga 1 juta, saya bisa mendapatkan 2 juta. Baiklah, saya bertaruh denganmu. Tunggu sebentar. Izinkan saya mengingatkanmu. Bertaruh pada batu harus membeli bahan batu terlebih dahulu. Apakah uangmu cukup? Di sini, satu potong harganya 80.000. Batu di sini harganya 80.000. 80.000 ini adalah seluruh harta saya. Tapi jika berhasil, batu ungu ini bisa dijual hingga 1 juta. Pasti untung. Hanya 80.000. Kamu seolah-olah sedang mengeluarkan darah. Memang, orang miskin ya orang miskin. 80.000 ya 80.000. Silakan bayar, 80.000 sudah masuk ke Alipay. Silakan, kalian berdua pilih batu. Seluruh batu yang paling mahal di toko ini sudah ada di tanganku. Silakan pilih sesukamu. Aku pasti menang. Kamu benar-benar berniat membandingkan barang ini denganku. Ya, Jiang Chen. Oh Jiang Chen. Entah kamu terlalu percaya diri atau terlalu sombong. Barang ini tidak terlihat seperti sesuatu yang bisa keluar dari penjara. Kalau kamu kalah nanti, jangan salahkan aku karena mengganggumu. Belum mulai dipotong, Wu Xiao sudah membuka sampannya di tengah jalan. Ingat kata-katamu. Jika aku menang, mulai dengan harga 2 kali lipat untuk membeli kamar mandiku. Bos, aku duluan. Baik. Bunga melayang dengan hijau. Sayangnya banyak retakan. Selamat, Tuan Wu. Pertama kali langsung keluar batu es. Meskipun ada sedikit retak, tapi harganya di pasar sampai 300 juta. Kena lonjakan, dengar itu, Jiang Chen. Sekarang lihat, kamu bisa buat apa? Adik kecil. Mau coba ganti lagi satu. Menurut pengalaman saya, kulit batu ini sangat buruk. Sulit untuk mendapatkan giok dari sini. Apakah mungkin bisa mendapatkan giok? Kalau dipotong, baru tahu hasilnya. Dengan mata tajam saya yang bisa melihat melalui. Saya pasti tidak akan salah. Kami akan membeli dengan harga 2 kali lipat. Kali ini pasti akan untung besar. Ini adalah safir jade berwarna ungu. Aduh, benar-benar ada orang yang bisa menemukan safir jade yang begitu langka. Safir ungu terbaik. Harganya 100 juta. Tidak mungkin Ini tidak mungkin. Kamu si sampah, bagaimana mungkin beruntung begitu? Pasti kalian yang menipuku. Wu Xiao, ucapanmu agak tidak tepat, kan? Kami, penjaga keamanan, selalu adil dan jujur. Baru saja saat anak muda ini memilih batu. Kamu juga ada di sana. Sekarang kamu ingin mengelak, ya? Kami tidak ada kontrak tertulis, kan? Mengapa aku harus memberi dia 200 juta ini? Lagi pula, dia cuma orang tidak berguna. Kalau aku mengelak, mau apa lagi? Aku ingin tahu siapa yang berani menunggak di tempatku. Aku ingin tahu siapa yang berani menunggak di tempatku. Kepala susu. Hou Guoteng, kamu cukup berani. Aturan di lingkaran batu mulia. Kalau bertaruh, terima kekalahan. Kamu tidak mampu kalah. Atau mungkin keluarga Wu tidak mau lagi berkompetisi di dunia batu mulia. Kata-kata kepala susu ini cukup berani. Bagaimana mungkin saya tidak bisa kalah? Bukankah hanya 2 juta? Ambil saja. 2 juta bisa langsung untuk operasi ayah saya. Bayar saja. Nona Su ini. Terima kasih banyak hari ini. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana dengan sup biji-bijian ini. Tidak perlu sungkan. Sejujurnya, saya lihat Anda sangat ahli dalam batu taruhan. Bolehkah saya mengundang Anda makan? Sebagai teman baru. Maaf, Tuan Su. Saya ada urusan mendesak. Harus pergi ke rumah sakit dulu. Lain kali saya yang traktir. Coba cari tahu latar belakang orang itu. Saya belum pernah melihat orang dengan pandangan sekejam ini. Ahli dari keluarga Lu. Ya. Selamat siang. Tolong bayarkan biaya operasi 300.000 untuk ayah saya. Oh, baik. Jiang Chen. Kamu punya uang tapi tidak mau menyerahkan. Apakah kamu masih menganggap saya sebagai ibu mertua? Apakah kamu pantas untuk putriku? HMPH, ambil saja. Kenapa kamu tidak bertanya pada putrimu tentang apa yang dia lakukan padaku? Apakah dia pernah pantas untukku? HMPH. Kenapa dia ada di sini? Jiang Chen, bukankah kamu sudah buta? Bagaimana mungkin kembali sembuh? Aku memang buta. Kalau aku tidak buta, bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak setia sepertimu?
Di depan suami, berbuat selingkuh dengan orang hina. Kalian mungkin belum tahu. Wanita ini, suaminya demi dia. Mereka menyumbangkan kornea mata mereka. Kamu masih belum tahu, kan? Wanita ini, suaminya, demi dia, telah menyumbangkan kornea matanya. Dia diam-diam punya anak dengan orang lain. Lebih dari itu, tidak cuma itu. Dia bahkan menipu suaminya sendiri. Dengan menandatangani surat cerai yang menghapus hak waris. Benar-benar tak tahu malu. Bagaimana bisa ada wanita seperti ini? Jiang Chen, aku berselingkuh bukan karena kamu miskin. Aku mengejar kebahagiaanku sendiri. Apa salahnya? Aduh, putriku. Wanita ini siapa? Kamu datang ke sini kenapa? Aku datang hari ini ingin minta tolong padamu. Baofei Pavilion kebetulan kekurangan seorang kepala ahli. Kamu tampil cukup baik hari ini. Ye sendiri yang menunjukmu. Gaji tahunan 10 juta. Setiap batu bisa diambil 1%. Ini adalah mantan istri. Mantan istri. Baru saja aku dengar ada yang lupa berterima kasih. Dan berselingkuh, kok sekarang bicara soal perasaan. Master Jiang sabar. Tidak mau berdebat dengan kalian. Kamu ini bahkan tidak pantas menyentuh sepatu orang lain. Masih berani bilang niat baik. Kalau saya sih, tangan ini sudah mendarat di mulut kalian. Siapa itu? Oh, ternyata yang teriak-teriak itu kamu. Kamu berani mengganggu wanita raja. HMPH. Haha. Raja, Anda datang, itu mereka. Oh, ini bukan Jiang Chen. Kamu sudah diceraikan. Chen Lin sekarang adalah wanitaku. Jangan berisik di sini. Jiang Chen sekarang adalah orang kami di bawah VG. Dan dia ditunjuk langsung oleh Wu Ye. Aku sarankan kamu lebih hati-hati dalam berbicara. Kamu itu siapa? Oh, ini bukan Jiang Chen. Kamu sudah diceraikan. Chen Lin sekarang adalah wanitaku. Jangan berteriak-teriak di sini. Jiang Chen sekarang adalah orang dari kelompok penjaga keamanan kita. Dan dia adalah yang dipilih oleh Yang Wu. Aku sarankan kamu bicara lebih hati-hati. Kamu apa sih sebenarnya? Kamu cuma anjing penjaga dari kelompok penjaga keamanan. Apa yang kamu katakan di sini? Mau nggak mau tetap di kota Jiang, kan? Lalu aku bagaimana? Kau. Jiang Cheng adalah temanku. Berani menyerang temanku. Aku lihat keluargamu Wang tidak ingin bertahan di Xiang Cheng. Aduh. Nona Sususu. Anda adalah pemimpin Baofei Pavilion. Bagaimana bisa bersama sampah ini? Diam, Wang Xiao, minta maaf kepada Jiang Cheng. Jika tidak, keluargamu Wang. Keluar dari Xiang Cheng. Maaf ya. Tunggu ya, tunggu. Hei, maaf. Maaf, tunggu ya. Hei, Raja, tunggu aku. Ya. Nona Su, terima kasih hari ini. Tidak perlu berterima kasih, aku tidak apa-apa. Aku datang karena ada tugas. Ya, Tuan. Jangan berterima kasih padaku. Aku datang karena ada tugas. Tugas. Hari ini di Jalan Tua ada kompetisi memilih batu. Tuan rumah sengaja menyuruhku mengundangmu ke sana untuk melihat. Baik, kamu sudah banyak membantuku. Aku tetap harus memberi muka kepada Tuan Su. Biaya operasi ayahmu sudah aku bayarkan. Dan aku juga memanggil perawat pelindung. Jangan khawatir. Oke. Aku pasti akan pergi. Ayo pergi. Tuan 5. Ini Jiang Chen. Ini Tuan 5. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Baik. Kamu sendiri harus lebih perhatian. Baik, aku mengerti. Lau Wu, kamu adalah Jiang Chen, kan? Memang tampan dan berbakat. Kalian berdua nanti bantu dia bersama-sama. Ayo duduk. Teman-teman semua. Halo semuanya. Saya mengumumkan bahwa pertemuan ini secara resmi dimulai. Barang pertama yang akan ditampilkan adalah batu giok hijau. Saya jamin. Semua barang hari ini baru saja diambil dari tambang. Barang yang benar-benar berkualitas. Pertama-tama, kami akan melelang beberapa batu giok yang kami anggap baik. Ini adalah batu giok nomor 6. Kulit abu-abu, dasar hijau, air tawar. Menurut perkiraan para ahli, nilai pasar tidak kurang dari 30 juta. Harga awal 20 juta. Setiap kenaikan tidak kurang dari 1 juta. Batu giok nomor 5. Telah dipastikan jenis jadeite. Dengan bercak emas menghapus satu sudut. Tanpa retakan harga awal 40 juta. Setiap kenaikan tidak kurang dari 5 juta. Sekarang mulai lelang. Tuan Jiang, apakah kita perlu tawar? Jangan terburu-buru, silakan.
Saya dari Wan Bao Zhai menawar 38 juta. Kami menawar 46 juta. Jiang, ahli penilai. Saya sudah melihatnya. Batu ini bagus. Serat kapasnya sangat sedikit. Dan ini adalah batu giok asli. Pasti ada isinya. Segera tawarkan. Jika tidak segera menawar, orang lain akan merebutnya. Tuan Wu pasti akan marah. Ini karena kita tidak bekerja dengan baik. Kenapa kamu terburu-buru? Apapun yang terjadi, saya akan menjelaskan kepada Tuan Wu. Apa gunanya kalian berdua berbicara lebih banyak? Kekuasaan ada di tangan saya. Bagaimana denganmu? Ada informasi. Jika ada barang, harganya pasti sekitar 30 juta. Di dalam batu ini terdapat banyak serat kapas. Dan juga ditemukan retakan. Nilainya pasti lebih dari 30 juta. Tapi jika dibuat perhiasan seadanya, ya. Saya sudah bilang. Pasti ada barangnya. Nomor 6 bisa melonjak besar. 5 ya percaya saya. Dengan pengalaman saya selama lebih dari 10 tahun dalam penilaian. Batu ini memiliki potensi. Saya rasa harga dasar setidaknya 60 juta. Saya setuju dengan pendapat Tuan Fang. Saya baru saja melihatnya juga. Ini adalah jade hijau. Kualitasnya sangat baik. Bahkan ada banyak cahaya putih. Mungkin ini adalah jade hijau es. Saya rasa harga dasarnya 70 juta. Bagaimana kita menetapkan harga dasar ini? Saya rasa sekitar 40 juta. Kalau lebih tinggi, tidak ada untungnya. Jiang, ahli penilai. Kamu bercanda, kan? Harga di luar sudah 46 juta. Sepertinya kemampuan melihat ahli penilai Jiang tidak begitu baik, ya. HMPH. Mari kita tetapkan di 60 juta. Saya tawarkan 55 juta. Harga ini seharusnya tidak merugikan. Kalau seorang ahli penilai salah, ya sudah. Tidak mungkin ada begitu banyak ahli penilai. Semua tidak seakurat mata Jiang Chen sendiri. 55 juta sekali lelang. Ada yang mau tawar lagi? 56 juta. Saya tawar 58 juta. Tidak bisa, saya tidak bisa menunggu lagi. Bro Bao, 60 juta. 60 juta sekali lelang. Dua keluarga Lau Ye tidak percaya saya bisa menangani transaksi ini. Selamat. Bao Fei Pavilion berhasil mendapatkan batu asli nomor 6 dengan harga 60 juta. Apakah perlu dipotong? Potong. 5. Bagaimana kamu bisa mengeluarkan 60 juta? Ini tidak seharusnya terjadi. Bagaimana? Kamu tidak tahu. Hari ini, pemilik besar di atas mengatakan secara pribadi kepada saya. Untuk datang dan menghangatkan suasana. Harga dasarnya adalah 50 juta. Lihat aku berhenti begitu saja setelah 50 juta. Kusangka batu ini bahkan tidak seharga 50 juta. Mungkin malah merugi besar. Aduh. Ada retakan. Bagaimana bisa muncul retakan? Kalau begitu, toko batu ini rugi besar. Batu mentah seharga 60 juta. Paling tidak rugi 10 juta. Sudahlah, jangan terus dipotong. Kalau sudah ada retakan, itu sudah hancur. Sepertinya Jiang Chen memang punya kemampuan. Nanti sepertinya Xiao Jiang harus lebih berusaha. Kita percayakan pemilihan bahan kepada kamu. Jangan ada yang bicara, ya. Entah untung atau rugi. Kamu yang memutuskan. 30 juta. Terima kasih, Wu Ye. Saya tawar 40 juta. 50 juta. Selamat kepada tuan ini. Barang berikutnya dibuka dengan harga 3 juta. Saya tawar 42 juta. Saya tawar 46 juta. Apakah di antara ini tidak ada barang berkualitas tinggi? Tidak baik jika saya, kakak penjaga, pulang dengan tangan kosong. Semua barang biasa saja. Ini mungkin hanya untuk menarik perhatian. Pertunjukan yang bagus masih menunggu di belakang. Jadi, kamu sudah memilih satu. Nomor berapa? Nomor 4, di dalam batu. Ternyata memancarkan cahaya ungu dan hijau yang begitu jernih. Ini hanya muncul pada Emerald Imperial. Dan Violet. Ini adalah bicolor. Di pasar, ini benar-benar harta yang tak ternilai. Nomor berapa? Nomor 4. Kamu nomor 4, batu nomor 4 ini terlihat tidak besar dan tidak kecil. Sekilas sudah terlihat bahwa ini adalah bahan yang bikin hati sakit. Kamu bilang, bagaimana kamu memilih yang ini? Sudahlah, aku sudah memutuskan. Aku percaya padamu. Tidak peduli yang mana kamu pilih. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Terima kasih, 5Y. Sekarang mulai lelang batu nomor 4. Batu nomor 4, kulit lilin tua sedikit tebal. Berasal dari tambang baru. Namun setelah diperiksa oleh ahli kami, probabilitas keluar hijau adalah 100%. Dan transparansinya cukup baik. Harga awal 35 juta. Setiap penawaran harus meningkat minimal 5 juta. Saya dari Wan Bao Zhai menawar 45 juta. Saya menawar 50 juta. Harga aman 70 juta. 80 juta untuk penjahat bersenjata, 85 juta. 85 juta mungkin tidak seharga itu.
Ye, kami dari tim penilai sudah lihat. Bahan tambang baru ini cuma sekitar 70 juta. Walaupun ada toko perhiasan yang menanggung risiko. Biaya produksinya sedikit lebih rendah. Juga bisa untung, tapi tidak menguntungkan. Apakah bahan ini seharga ini? Harganya sesuai. Sangat berharga. Anda tenang saja, Wu Ye. 85 juta sekali. 85 juta 2 kali. Apakah masih ada yang ingin menawar? 90 juta. Bao Fei ke 1 miliar. Hahaha. 1 miliar? Apakah ahli penilai ini sudah bertaruh terlalu jauh? Tunggu sebentar. Aku ingin melihat bagaimana dia mengacaukan ini. Ada yang mau menawar lagi. 1 miliar sekali. 1 miliar 2 kali. 1 miliar 3 kali. Transaksi berhasil. Selamat kepada Bao Feige yang memenangkan batu asli nomor 4. Bao Feige memiliki mata yang tajam. Pasti akan mendapatkan keberuntungan. 5 tuan. Permisi, apakah Anda perlu memotong batu ini di Bao Huige? Batu ini dibeli dengan harga yang sangat mahal. Kalau sampai Jiang Cheng salah lihat, di mana saya harus meletakkan muka saya? Ini. Hari ini, bagian perlindungan barang bukti kami agak sibuk. Jadi, kami belum bisa memotongnya. Saya akan bawa pulang dan minta ahli saya memotongnya. Supaya bisa saya jelaskan nanti. Haha. Huya, kamu tidak jujur ya? Diam-diam membeli bahan batu. Tapi tidak membiarkan kita melihatnya. Kalau kamu sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli, berarti pasti bisa menghasilkan barang bagus. Tapi kenapa kamu masih menyembunyikannya dari kami? Iya, 5 tuan. Kamu tidak jujur ini. Apa kamu takut kami semua akan merebutnya? Ayo, potong dan biarkan semua orang melihat. Iya. Benar. Karena semua orang ingin melihat Tuan 5. Kalau begitu, potong saja. Baik, penjelasannya. Baiklah, semoga Tuan 5 meraih kemenangan. Orang tua ini, kulitnya begitu tebal. Perkiraan saya, setengah dari itu pasti sampah. Kalaupun ada isinya, bisa dapat berapa banyak? Barang biasa tidak akan kembali modal. Kali ini, pasti akan ada masalah di tempat judi. Siapa yang bilang tidak? Saya sudah masuk ke industri batu judi selama 20 atau 30 tahun. Barang seperti ini langsung terlihat bagaimana keadaannya. Warna khas kotoran lalat. Ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi ya begitu saja. Sudah dipotong. Sudah dipotong menjadi hijau. Aku malah melihat warna hijau kerajaan, tidak mungkin kan? Warna hijau kerajaan benar-benar keluar. Ini pasti warna hijau kerajaan, warna air ini. Warnanya jernih dan bersinar. Ini pasti dewa. Dewa apa sih? Meskipun ini warna hijau kerajaan. Tapi apakah bisa balik modal? Tergantung berapa banyak isinya. Bagaimana jika di tengahnya ada limbah? Apakah 5 masih akan memotong? Jika ingin memastikan, harus memotong dari tengah. Kemudian potong lagi sesuai dengan pola. Potong? Ya. Iya. Ini adalah violet. Ya Tuhan, saya tidak salah lihat, kan? Tidak menyangka akan ada hari seperti ini. Aku, Liu, tidak mungkin bisa memotong violet secara manual. Ini benar-benar tidak mungkin. Violet kelas atas. Warnanya begitu jernih. Harganya pasti berapa ini? Kalau dijual, pasti ludes. Semua keberuntungan ada di tangan perampok itu. Selain itu, batu Imperial Green dan Violet ini besar sekali. Setidaknya nilainya lebih dari 400 juta. Kalau dioperasikan dengan baik. Mungkin lebih dari itu. 100 juta ditukar dengan 400 juta. Sangat cepat, bahkan lebih cepat dari merampok uang. Xiao Qiang, kamu benar-benar hebat. Memang kamu orang yang pandai memilih teman. Aku sudah memutuskan. Akan memberimu bonus 10 juta. Dan 3% dari keuntungan ini juga akan kuberikan padamu. Sebagai penghargaan untukmu. Selain itu, aku harus menaikkan gajimu. Kita akan bahas berapa banyak kenaikannya nanti. Haha. Terima kasih, Yang Wu. Tapi saya tidak berniat melakukannya. Sebagai kepala ahli penilai di Baobi Pavilion. Terima kasih, Yang Wu. Tapi saya tidak berniat melakukannya. Sebagai kepala ahli penilai di Baobi Pavilion. Kerja untuk orang lain, apa lebih menguntungkan daripada menjalankan bisnis sendiri? Karena saya memiliki mata yang bisa melihat segala sesuatu. Apa saya masih khawatir tidak bisa menghasilkan uang? Apa maksudmu dengan itu? Tuan 5, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud lain. Saya hanya tidak suka terikat. Saya bisa menjadi penasihat kehormatan di Baofei Pavilion. Nanti jika ada yang perlu, kalian bisa langsung mencari saya. Kalau begitu, saya tidak akan memaksa kamu. Setiap orang memiliki cita-cita mereka sendiri. Jika kamu ingin membuka perusahaan di masa depan, saya pasti akan mendukungmu sepenuh hati.
Terima kasih, Wu Ye. Tidak perlu sungkan, orang berbakat sepertimu akan selalu memiliki tempat dimanapun. Hahaha. Nona Su, kenapa saya merasa seolah baru saja melakukan sesuatu padamu? Dengar-dengar, kamu baru saja mendapatkan jackpot. Bagaimana kalau aku jadi pacarmu? Atau kamu jadi menantu di keluarga Su? Keluarga Su pasti akan menghargai kamu sepenuh hati. Berbeda dengan orang-orang tertentu yang tidak tahu menghargai emas dan permata. Nona Su, terima kasih atas apresiasimu. Aku, Jiang Chen, hanyalah orang kecil. Tak berani berharap tinggi. Lebih dari itu, aku tak berani menyia-nyiakan waktu Nona Su. Mulai sekarang, Nona Su sebaiknya jangan bercanda seperti ini lagi. Kamu terlalu memikirkannya. Aku benar-benar menyukaimu. Tentu saja, aku lebih menghormati keinginanmu. Semoga kita bisa banyak bekerja sama di masa depan. Aku sedang berencana untuk membuka perusahaan bersama beberapa teman lama. Pasti akan ada kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Silakan. Saudaraku, kamu benar-benar sudah putus dengan Chen Lin. Kenapa aku harus bohong padamu? Hari ini aku mengajak kalian keluar. Hanya untuk memberitahu satu hal. Aku berencana untuk membuka perusahaan perhiasan. Sekarang aku kekurangan orang. Tidak tahu apakah kalian mau bergabung denganku. Perusahaan perhiasan. Kenapa kamu tiba-tiba ingin terjun ke bidang ini? Uang yang kita miliki juga tidak cukup. Iya. Aku punya uang, kamu dari mana dapat uang? Kamu kan sudah tidak punya apa-apa. Kami bahkan khawatir kamu akan terdampar di jalan. Berpikir untuk membantu kamu. Hari ini aku pergi berjudi dan menang jumlah ini. 20.000. 20 juta. Apa? 2.000. 20 juta. Bro Jiang, kamu kaya raya ya? Baru sampai hari ini. Aku merasa lebih baik kerja sendiri daripada kerja orang lain. Kita sudah bersaudara lebih dari 10 tahun. Kalian tinggal bilang mau atau tidak. Kalau mau, ayo kita kerjakan. Kalau kamu mau, aku juga mau. Selesai, selesai. Ayo. Saudara San, saya sudah mempercayakan orang baik untuk mendaftarkan perusahaan. Bahan untuk toko juga sudah dilaporkan. Di Jalan Xinlan ini semuanya menjual barang antik dan batu giok. Saya sudah mencari orang untuk menyewa toko di sini. Bagus juga, Song Wen, sangat cerdik. Di mana-mana belajar sambil menjual. Banyak hal yang tidak saya mengerti. Saya sengaja mencari informasi di internet. Kalau begitu, kita berdua pergi ke toko lihat-lihat. Ayo. Ini dia toko ini. Toko ini sebelumnya juga toko barang antik. Pemilik toko tidak bisa menjalankan usahanya lagi, jadi menjualnya. Toko ini lebih murah daripada toko lain. Tapi tokonya agak sederhana. Minuman wangi tidak takut ganjalan. Nanti, kita utama menjual barang antik dan batu giok. Barangnya harus lebih aman baru bisa dikerjakan. Saya akan transfer sedikit uang lagi. Kamu cari orang untuk segera merenovasi. Agar kita bisa segera buka usaha. Belum pernah coba. Apakah mata batinku ini bisa melihat barang antik? Kalau bisa, mungkin kedepannya bisa dapat barang bagus. Mari kita coba ke toko antik dulu. Ayo pergi. Kalian melihat apa? Ini adalah merek terkenal. Semua barangnya asli. Kemampuan melihat saya memang bisa menilai barang antik ini. Kekuatan cahaya emasnya seharusnya mewakili nilai barang antik tersebut. Bos, ini dijual berapa? Mainan kecil dari dinasti Qing. Tidak bernilai banyak. Kalau kamu suka, 100.000, bawa pergi. Saya suka ini. Kondisinya cukup bagus. Memang ini ya. Tapi ini adalah harta karunku. Aku mengeluarkan biaya besar untuk membelinya. Sudah diperiksa oleh ahli penilai profesional. Pasti barang asli. Kalau kamu benar-benar suka, 30 juta harga mati. Kalau kamu benar-benar suka, 30 juta harga mati. Sepertinya cahaya emas ini semakin kuat. Menandakan bahwa barang antik ini semakin berharga. Tapi kalau aku ingin mendapatkan barang murah, lebih baik pergi ke jalan barang antik. Terima kasih, aku akan lihat-lihat lagi. Tidak mengerti tapi sok tahu. Masih belajar membeli barang antik. Aku akan buat kamu mati rugi. Sehat. Lihat kilauan emas dari patung Guanyin ini. Perkiraan harganya sekitar 40-50 ribu. Bos, barang di stan ini kelihatan cukup baru. Mungkin barang dari pasar, ya.
Tapi barang ini kelihatan cukup bagus. Hanya saja aku nggak tahu berapa harga yang kamu mau jual. Ngapain ngomong sembarangan? Ini barang milik saya sendiri. Kalau nenek tidak sakit, saya tidak akan mengeluarkannya untuk dijual. Ini 2.000. Kalau mau beli, beli saja. Kalau tidak mau, jangan halangi. Sudah lama dengar bahwa membeli barang antik harus mengalihkan perhatian dan menipu. Hanya dengan membuat lawan lengah, baru bisa dengan lancar membeli barang asli yang berharga dengan harga murah. Hari ini saya juga mau coba. Begini, saya suka. Saya ambil, tidak tawar-menawar. Kak Jiang, mangkuk ini terlihat terlalu biasa. Ya, masih 2.000 yuan. Di rumah saya sudah ada beberapa. Kak Jiang, mangkuk ini tidak ada latar belakangnya. Dan tidak menarik. Coba pikirkan lagi. Bukan, kamu tidak mengerti apa-apa. Saya beli ini untuk diberikan kepada orang lain. Kalau untuk diberikan, apa yang murah bisa dipakai. Yang penting adalah niat, mengerti. Baiklah, saya tidak peduli. Setuju. 2.000 ya. 2.000, terima. Suan, tolong pegang ini sebentar. Ini. Benar-benar, orang bodoh uang banyak. Meskipun barang-barang ini sudah cukup lama. Tapi tidak ada yang berharga. Kalau kamu beli semuanya, itu bagus. Ini harganya berapa? 3.000. 3.000. Aku juga mau ini, bayar 3.000. Suen, ini juga kamu simpan dulu. Kali ini kita untung besar. Bos, ini berapa? 2.500. 2.500? Pas masih tersisa 2.500. Tidak bisa mendapatkan sesuatu tanpa mengorbankan yang lain. Berikan saja. Sanwen, saya tidak membawa cukup uang. Pinjamkan saya 2. Songwen, saya tidak membawa cukup uang. Pinjamkan saya sedikit ya. Gantungan giok ini bagus juga ya. Pria memakai guanyin, wanita memakai Buddha. Sepertinya ini masih berlapis emas. Ini cocok untukmu, Songwan. Cinta yang sia-sia. Dikatakan berlapis emas. Aku tidak mau lihat. Terlalu jelek. Di dalamnya, jade ini ternyata adalah jade lemak terbaik. Kau tidak mau? Berapa harganya? Ini adalah emas yang terkenal dengan lapisan jade. Ini adalah warisan keluarga saya. Hanya dari emas di atasnya saja sudah bernilai cukup banyak. Saya bahkan pernah memakainya sendiri selama beberapa waktu. Awalnya saya tidak berniat menjualnya. Kalau kamu mau, berikan 20.000 saja. Barang ini minimal bernilai 40-50.000. Sepertinya dia sendiri juga tidak tahu. Nona, kita sudah membeli banyak barang ini. Kalau kamu tidak mau kasih harga lebih murah. Ini bukan pasar sayur, jangan anggap seperti itu. Ini adalah barang antik. Mengerti? 20.000 tanpa tawar-menawar. Kalau begitu, saya tidak mau. Kembalikan uang saya. Transaksi harus jelas. Tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Apakah kamu tidak mengerti aturan? Baiklah. Ini. Pergi. Pemuda. Tunggu. Bisa tunjukkan liontin giok di lehermu. Bukankah ini Suzanggui dari Heiji? Datang lagi untuk mencari barang murah, ya? Sepertinya dia menemukan sesuatu yang bagus lagi. Pencuri tidak pergi dengan tangan kosong. Anjing tidak menutup mata. Suzanggui ini tidak pernah salah menilai. Ini akan menjadi tontonan yang menarik. HMPH, mendengar kata-kata orang lain. Tuan Su pasti telah melihat sesuatu yang mencurigakan. Ingin merebut kesempatan dariku. Sayangnya, dia salah orang. Saya baru saja membelinya. Tidak berniat untuk menjualnya. Pemuda. Saya sama sekali tidak ada maksud lain. Hanya penasaran ingin melihat saja. Orang-orang di jalan ini semua tahu saya Suen Fang dari Heiji. Saya sangat menyukai barang antik dan lukisan. Jika saya melihat sesuatu yang saya suka dan tidak bisa melihatnya secara langsung, saya pasti tidak bisa tidur selama beberapa hari. Begitulah. Kalau begitu, saya akan menunjukkan padamu. Baiklah, baiklah. Aduh, kalung giok ini memang luar biasa. Kemampuan ukir ini jelas adalah karya dari seorang master. Halus dan rinci. Memiliki nuansa klasik. Ini juga adalah batu giok minyak domba yang sangat bagus. 2 bulan yang lalu, ada sebuah liontin giok yang hampir sama dengan ini. Terjual dengan harga tinggi 700.000 di lelang.
Apa benar liontin ini seberharga itu? Terjual dengan harga tinggi 700.000 di lelang. Apa? Apakah liontin ini benar-benar seharga itu? Melihat kemurnian jade domba ini, harusnya harganya lebih tinggi. Meskipun ukurannya sedikit kecil. Saya perkirakan setidaknya 400.000. 400.000? Bagus. Kamu membeli begitu banyak barang. Hanya untuk membeli liontin ini, kan? Saya tidak akan menjualnya. Bos, ini kan kamu sendiri yang bilang. Uang dan barang harus seimbang. Tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Ini namanya aturan. Kamu. Anak muda, bertemu adalah takdir. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Ah, baiklah hahaha. Tuan. Jadi tadi kamu sedang beraktingnya. Aku bahkan tidak menyadarinya. Hei. Ada barang bagus. Batu tinta ini bagus. Sayang sekali sudah minum satu gelas. Xiao Jiang, mata kamu tajam. Saya cukup suka batu tinta ini. Bagaimana kalau kamu memberikannya padaku saja? Tuan Su, di ruang kerjaku itu. Pas sekali, saya kekurangan sebuah batu tinta. Haha, baiklah. Kalau begitu, saya tidak akan terlalu mencintainya. Tolong ambilkan saya sebentar. Oh, baik. Haha. Bolehkah saya melihat kotak ini? Kotak ini seharusnya pas diletakkan di ruang kerja. Harganya berapa? Ini adalah kotak perhiasan kayu merah dari dinasti Tang. Harganya 60.000. Apa? Kotak perhiasan jelek seperti ini dijual 60.000. Bos, apakah Anda menipu? Kayu merah memang berharga. Tapi juga tergantung bagaimana cara pembuatannya. Kotak perhiasan saja dijual 60.000. Kenapa tidak pergi merampok saja? Sekarang saya sudah menaikkan harga. 80.000. Apa? Sudah jadi 80.000 lagi. Bro Jiang, kamu gak salah paham ya? Beli ini saja. Barang kayak gini kalau dijual lagi malah gak laku. Mending jangan buang-buang uang percuma. Sekarang harganya 100.000. Kalau mau beli silakan. Semua. Kita tinggal 2 menit. Silakan semua segera pilih sebelum acara selesai. Terlambat tidak ditunggu. Silakan pilih secepatnya. Terlambat tidak ditunggu. Apakah kamu gila? Mana ada orang beli barang seperti ini? Sudahlah. Harga mati 60.000. Kalau bisa dijual, saya terima. Baiklah, anggap saja ini sebagai temanmu. Ambil saja. Semua orang. Kita siap tutup toko. Bayar yang harus dibayar, bayar saja. Dana dari Alipay masuk 60.000 yuan. Saudara Jiang. Kamu terlalu dirugikan, ya. Kamu sudah bekerja keras seharian. Hanya mendapatkan sebuah tinta dan sebuah kotak rusak. Siapa bilang itu kotak rusak? Mungkin saja. Nilainya lebih dari semua barangmu. Tidak mungkin, Saudara Jiang. Saya juga sudah lihat kotaknya. Meskipun ini benda kuno. Tapi nilainya terbatas, kan? Benar. Saudara Jiang, kamu mau apa? Tak perlu marah cuma karena saya bilang begitu. Tak perlu juga merusaknya. Ini nilainya setidaknya 2-30.000, kan? Saya hanya ingin mengembalikan bentuk aslinya. Yang saya inginkan bukan kotak rusak ini, tapi barang di dalamnya. Barang di dalamnya. Di sini ada sekatnya juga. Ini benda apa? Batu giok ini cukup bagus ya. Di atasnya ada tulisan kuno. Tertulis apa dari dinasti Tang. Ini ternyata adalah sebuah cap dari dinasti Tang. Xiao Jiang. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah cap dari seorang tokoh tak dikenal dari dinasti Tang. Harga jualnya 30.000 yuan. Itu hanya sedikit uang. Bagaimana jika itu adalah cap dari Tang Bohu? Ayo. Saya lihat. Wah, ini benar-benar Tang Bohu. Ini bagaimana mungkin? Teknik ukiran ini sangat bergaya dinasti Tang. Tingkat oksidasi batu giok ini tidak hanya beberapa ratus tahun. Tapi untuk tahun pastinya. Hanya dengan mata telanjang sulit untuk memastikan sepenuhnya. Tapi ada kemungkinan 60% ini milik Tang Bohu. Xiao Jia, jika tidak ada kejadian tak terduga, kamu sudah mengirimkan, kan? Bagaimana kamu tahu ada lapisan di dalamnya? Aku hanya beruntung saja. Hanya merasakan bobotnya. Tampilannya agak aneh. Aduh, hatimu. Masih cukup halus ya? Tuan Su, menurutmu ini bisa? Berapa harganya? Aku perkirakan tidak kurang dari 50 juta. Tapi tergantung seberapa besar perhatian pembeli. Sulit diperkirakan nilainya.
Dalam waktu sebentar saja, sudah untung 50 juta. Memangnya, barang antik kayak gini sangat menguntungkan, ya? Hahaha, industri ini memang seperti ini. Yang lapar mati kelaparan. Yang kenyang mati kelebihan. Semakin besar kemampuan, semakin banyak uang yang didapat. Saudara senjata ini jelas adalah orang yang makan dari pekerjaan ini. 2 hari lagi akan ada pameran barang antik di distrik selatan. Ada minat untuk pergi bersama. 2 hari lagi akan ada pameran barang antik di distrik selatan. Ada minat untuk pergi bersama. Distrik selatan, pasti pergi. Saya ingin melihat-lihat pasar barang antik. Saya akan pergi bersamamu. Haha, baiklah. Saya sangat familiar dengan itu. Nanti saya akan membawamu untuk mendapatkan barang bagus. Hahaha. Baik. Saudara Jiang. Apakah stempel ini dijual? Jika memang ingin dijual, bisa serahkan padaku untuk diurus. Toko gadai pasti bisa menjualnya dengan harga tinggi. Tuan Su, saya ini. Berencana untuk meletakkannya di toko sebagai pajangan. Haha. Baiklah. Saya masih ada urusan. Jadi saya pergi dulu. Haha. Hahaha. Suamiku. Saya lihat Tuan Su sangat cerdik. Dia berkali-kali hari ini berusaha memanfaatkanmu. Kamu benar-benar mau setuju dengannya. Dia berkali-kali hari ini berusaha memanfaatkanmu. Kamu benar-benar mau setuju dengannya. Tentu saja tidak. Ngambil peluang seperti itu lebih tenang kalau sendiri. Kamu benar. Oh, sudah kembali, sudah kembali. Kalian tahu berapa banyak uang yang kita dapat hari ini? Bukankah kita pergi mencari barang antik? Bagaimana bisa menghasilkan uang? Bukankah ini yang dikatakan oleh Jiang Ge? Apakah di toko kita masih ada harta karun yang bisa diandalkan? Hari ini kita menemukan harta ini. Perkiraan nilai di pasar adalah 50 juta. Begitu banyak yang mengikuti saya. Saya tidak bisa membiarkan kalian rugi, kan? Kita harus merekrut beberapa karyawan lagi. Toko bisa resmi dibuka. Nanti kita bisa menghasilkan lebih banyak dari ini. Benar-benar, Bro Jiang. Denganmu, kita benar-benar mendapat keuntungan besar. Hahaha, kalau mau terkenal. Hanya mengandalkan ini tidak cukup. Besok aku pergi ke pasar barang antik di selatan kota. Lihat apakah aku bisa menemukan lagi barang berharga untuk dibawa pulang. Hari ini kita lihat saja. Apakah ada barang bagus di daerah selatan kota ini? Lihat kilauan emas ini. Koin kuno ini kira-kira bernilai sekitar 100.000. Apakah bos memiliki koin Kang Si Tongbao? Ada. Di sini juga ada beberapa koin Shun Si Tongbao. Lihatlah, apakah mau? Di sini ada belasan kain. Berbeda dari yang lain. Apa ini sengaja dibuat tua? Dibuatnya sangat mirip. Orang tua ini pasti ada masalah. Mencampurkan yang palsu dan yang asli. Sengaja membuat orang tidak bisa membedakan. Ternyata ini peluru tembus. Ini yang diinginkan, kan? Uang kecil 1.500. Koin peringatan 1.15.000. Totalnya 23.000, 23.000. Saya ambil. Transfer Alipay 23.000 yuan. Sudah dibayarkan. Saudara, tunggu sebentar. Tuan Naga. Anda adalah pilar utama dalam dunia koleksi kuno. Datang langsung ke pasar barang antik untuk mencari peluang. Kalau begitu, kami pasti akan berantakan. Semua ini karena mereka memuji saya. Saya apa-apa, bukan pilar utama. Haha, kalau soal kemampuan menilai barang berharga. Kemampuan adik kecil ini. Mungkin bahkan melebihi saya. Haha, iya. Saudara kecil, koin kuno yang kamu pilih barusan. Bisakah aku melihatnya lebih dekat? Jika Tuan Long tertarik, aku bisa memberikannya semua kepadamu. Aku bisa memberikannya semua kepadamu. Baik. Saudara kecil. Aku benar-benar suka koin kuno ini. Begini saja. Aku tawarkan 3 juta. Apakah Anda puas? Ternyata Tuan Long memang tahu barang. 3 juta? Saya benar-benar terlewatkan seperti ini. HMPH. Alipay sudah masuk 3 juta. Saudara kecil. Saya masih memiliki sedikit pengaruh di dunia barang antik. Kedepannya, jika ada yang Anda butuhkan, bisa langsung menghubungi saya. Tuan Long, Anda bisa memanggil saya Jiang Chen. Toko barang antik saya segera dibuka. Kalau ada waktu, pasti datang lihat ya. Tidak usah dibahas yang lain. Pasti asli. Adik, saya percaya dengan pandanganmu. Kalau begitu, adik, kamu jalan-jalan lagi ya. Saya akan kembali dan menyimpan harta-harta ini. Baik.
Toko baru segera dibuka. Lihat lagi apakah ada barang bagus lainnya. Cahaya emas yang begitu kuat. Nilai lukisan ini setidaknya di atas 50 juta. Harus didapatkan. Bos, lukisan langit merah dan burung kesepian ini memang ditiru dengan baik. Tidak tahu berasal dari tangan maestro siapa. Ini diwariskan dari nenek moyang. Dengar-dengar ini dibuat oleh leluhur. Tidak ada yang istimewa. Kalau kamu mau, tinggal sebutkan harganya saja. Apakah ada alasan bagi pembeli untuk menawar? Berikan harga kamu. Kalau tidak cocok, saya bisa tidak membelinya. Kalau begitu, 3.000 saja. Kalau kamu merasa cocok, silakan ambil. Ini adalah sebuah tiruan. Bisakah lebih murah? 2.500, kalau tidak mau beli. Kalau begitu, tidak usah. Alipay masuk 2.500 yuan. Saudaraku, di sini aku masih punya batu tinta yang diwariskan oleh nenek moyang, serta perlengkapan kaligrafi seperti kuas, dan beberapa lukisan dari kakekku. Apakah kamu mau? Yang lain aku tidak mau. Permisi, lukisan ini berasal dari dinasti mana? Kakek buyut Su Guangqi. Dia adalah Grand Scholar di Wenyuan Pavilion Masaming. Sangat terobsesi dengan lukisan dan kaligrafi Tang Bohu. Sering meniru karya-karyanya. Lukisan ini termasuk yang paling disukainya. Jadi, karya ini bertahan dan dikenal. Su Guangqi, kamu adalah keturunan Su Guangqi. Ternyata ini lukisan Su Guangqi. Tak heran ada cahaya emas yang begitu kuat. Harga 50 juta mungkin adalah harga dasar. Kalau dilelang, pasti akan lebih tinggi. Oh, begitu ya. Jadi, apakah ada karya lain dari nenek moyang kalian yang bisa dijual? Karya yang diwariskan dari nenek moyang sangat sedikit. Hanya ada satu kaligrafi yang masih tersimpan. Tapi itu adalah warisan keluarga. Tidak bisa dijual, ya sudah. Ini kartu nama saya. Jika di kelompok kalian ada yang bisa dijual, silakan hubungi saya kapan saja. Aku sudah kembali. Kang Jiang sudah kembali. Ini perusahaan perhiasan. Sudah terdaftar. Ini adalah kondisi pengeluaran. Aku sudah menghubungi 2 bengkel pengolahan perhiasan sesuai perintahmu. Mereka semua tidak berniat menjual. Ini lukisan siapa? Baru saja kamu terima. Jangan bergerak. Ini barangnya bisa puluhan juta. Puluhan juta hanya untuk lukisan ini. Kamu beli dengan harga berapa? 2.500? 2.500? Pasti palsu. Haha, barang puluhan juta. Hanya dibeli dengan 2.500. Orang itu pasti bodoh. Ini juga kebetulan saya temukan. Bos itu sepertinya tidak mengerti tentang barang antik. Pas kebetulan saya mendapatkan kesempatan. Itu juga karena kamu punya kemampuan. Perusahaan dan Wan Baoge akan dibuka. Hanya biaya tenaga kerja setahun saja sudah mencapai puluhan juta. Kamu bisa merekrut beberapa orang lagi. Uang bukan masalah bagiku. Baiklah, dalam beberapa hari. Pasti akan dibuka tepat waktu. Hari ini, kita resmi membuka Jubal Tower. Selamat. Semoga usaha ini sukses. Tuan Wu dari Bao VG datang untuk memberikan selamat. Menghadiahkan 10 karangan bunga. 1 patung guanyin. Total. Manajer Tang dari Pegadaian datang untuk memberikan selamat. Menghadiahkan 8 karangan bunga. 1 patung Buddha emas. Tuan Tang, Anda terlalu baik. Ada patung Buddha emas dan kuda giok. Bikin saya jadi malu. Huang Shengi datang untuk mengucapkan selamat. Memberikan 20 karangan bunga. Bos Huang, kamu benar-benar kaya raya. Ya. Langsung memberikan uang. Ini mau menjatuhkan kami berdua. Ya. Aduh, saya ini orangnya bodoh. Tidak tahu mau memberikan apa. Uang tunai langsung datang. Saya berharap kalian tidak mengeluh bahwa saya tidak mengerti adat istiadat. Hahaha, kakak, Anda terlalu sopan. Kedatangan Anda adalah kehormatan terbesar. Hahaha. Wah, lukisan langit senja dan burung terbang ini ditiru dengan sangat baik. Kakak juga mengerti kaligrafi. Ini saya dapatkan beberapa hari yang lalu. Dari seorang pemuda. Bisa dibilang ini adalah karya tiruan yang bagus. Kakak juga mengerti kaligrafi. Ini saya dapat beberapa hari yang lalu. Dari seorang pemuda. Bisa dibilang ini adalah karya imitasi tinggi. Tadi saya tidak perhatikan. Lukisan ini memang bagus. Tapi sebenarnya, lukisan Sunset and Solitary Wild Goose sedang dipajang di museum. Xiao Jiang, menaruh lukisan ini di sini tidak terlalu baik, kan? Jia, tanda tangan di lukisan ini adalah Su Guangqi. Apakah ini benar? Apa itu Su Guangqi? Memang karya Su Guangqi. Ini saya terima dari keturunannya. Katanya dia sangat menyukai lukisan Tang Bohu. Jadi dia meniru karyanya. Ini adalah satu-satunya yang diwariskan.
Wah, jika itu benar-benar Suguangki. Nilainya sangat tinggi. Saya bilang, mengapa diletakkan di tempat yang begitu mencolok? Manajer Tang benar-benar memiliki mata yang tajam. Xiao Jiang. Saya sangat suka lukisan ini. Jika kamu mau menjualnya kepada saya bisa membelinya seharga 30 juta. Atau kamu bisa membawanya ke rumah lelang kami untuk diwariskan. Kamu bisa menitipkannya di rumah lelang kami. Aduh, 30 juta. Xiao Jiang, ini benar-benar awal yang baik. 30 juta. Jadi begini. Xiao Jiang, jika kamu menjualnya kepadaku sekarang, aku akan memberikan 50 juta. Nanti kita masih bisa bekerja sama. Tidak akan membuatmu rugi, bagaimana? 50 juta masih bisa diterima. Bagasi baru saja pergi untuk menyiapkan kontrak. Baik. Hahaha. Ini untuk Anda. Transfer Alipay sebesar 50 juta. Uangnya sudah dikirim. Terima kasih, Xiao Jiang, sudah rela melepaskan. Saya harus berterima kasih padamu. Manajer Tang memberikan saya awal yang baik. HMPH. Oh, tempat Xiao Jiang di sini cukup ramai. Saya tidak mengganggu, kan? Lau Ye, kenapa kamu datang? Kamu ini anak muda. Toko baru buka, kok nggak bilang-bilang sama aku? Aku cuma mau tanya-tanya. Ternyata belum tahu juga. Ini sengaja datang. Buat ikut merasakan keberuntunganmu. Haha, aku juga nggak punya apa-apa buat dikasih. Hanya membawa buku kaligrafi buat dipamerkan. Semoga Pak Jiang selalu beruntung dan makmur. Mengguncang dunia. Tuan Long, Anda benar-benar membuat saya terkesan. Kaligrafi Anda sangat dicari. Terima kasih banyak. Tuan Long, Anda juga datang. Sungguh jarang sekali. Bos Tang, apa kabar hahaha? Kak Jiang, dengan sekali putar tangan ini, kita sudah mendapatkan 50 juta. Jiangge, kita sudah untung 50 juta dalam sekejap ini. Barang antik memang seperti itu. 3 bulan tidak buka. Buka toko, dapat untung 3 bulan. Hahaha. Ayo, biarkan saudara-saudara bekerja dengan baik. Akhir tahun kita bagi bonus. Baiklah. Ngomong-ngomong, sekarang di toko ada beberapa barang berharga. Harus ada yang menjaga 24 jam. Jangan santai dulu. Tenang saja, semuanya tetap waspada. Selain itu, hanya aku yang punya kunci gudang itu. Pintu itu tebal banget. Haha, bagus. Bos, ini. Kamu mau jual apa? Kalau begitu, aku mau terima barang ini. Ini dia. Boleh aku lihat? Tentu saja bisa. Ya, memang barang lama. Pekerjaannya bagus. Hanya saja, batu ini terbuat dari jade hetian. Tapi kelebihannya adalah usianya yang lama. Jika saya tidak salah lihat, barang ini seharusnya berasal dari dinasti Shang. Saya bisa menawarkan 200.000 untuk membelinya. Apakah barang ini memiliki asal yang jelas? 200.000 terlalu sedikit. Minimal harus 300.000. Saya hanya mau tunai. Barang ini adalah warisan dari nenek moyang kami, 300.000. Koper. Baru pergi ambil uang. Uangnya belum sampai. Cicak giok ini belum bisa saya berikan padamu. Baik. Tunggu sebentar. Jet ini bukan yang tadi itu. Bos, apa maksudmu? Begitu barang sampai langsung dikatakan palsu. Apa kamu mau menipu orang dengan menipu orang? Jet ini bukan yang tadi kamu pegang. Kamu anggap toko baru Wanbao Pavilion ini mudah ditipu. Bos, apa maksud ucapanmu? Ini jelas adalah batu giok yang sama. Saya hanya punya yang ini. Kalau tidak percaya, silakan cari. Sebuah aula yang megah. Ini jelas ingin menipu tamu. Tersembunyi di tubuhnya. Kalian benar-benar bekerja sama dengan baik. Tanpa sadar sudah berpindah tangan. Tahan dia. Bagaimana? Bermain trik-trik ini di depan saya. Kalian masih terlalu muda. Kalian sudah menipu banyak orang dengan cara ini, kan? HMPH, kami mengakui kalah. Barangnya kamu pegang. Uangnya tidak bisa diambil kembali, kan? Kamu terlalu optimis. Ligang, lapor polisi. Oh baik.
HMPH. Ayo. Akhirnya tertangkap. Bagus sekali. Bagus sekali ya. Penipu. Kakak, barang antik ini banyak sekali triknya ya. Syukurlah tadi cepat menyadarinya. Kalau tidak, kita hari ini pasti rugi besar. Nanti harus lebih hati-hati ya. Jalan yang berliku-liku ini tidak hanya sebatas ini. Kita ke depannya harus mencari seorang pengelola. Setidaknya yang mengerti barang antik dan perhiasan, semakin tua semakin baik. Baiklah, saya akan segera mengeluarkan pemberitahuan. Baik, kamu tunggu di sini saja. Saya harus pergi ke perusahaan perhiasan sebentar. Saya tidak tahu bagaimana renovasinya di sana. Baiklah, Kak, kamu sibuk saja. Baik, ayo pergi. Ayo kita lihat bersama-sama. Sudahlah, sudahlah. Ayo, ayo, ayo. Kalian pindahkan barang-barang ke sana ya. Bos Kiao, akhirnya kamu kembali. Hari ini membuatku sangat khawatir. Sangat minta maaf. Toko baru di Wan Baoge baru saja dibuka. Sungguh tidak bisa ditinggalkan. Bagaimana di sini? Tidak terlalu baik. Saya sudah mengikuti apa yang kamu bilang. Saya menghubungi bengkel perhiasan itu. Mereka semua menolak. Dan mereka bilang tidak akan bekerja sama dengan siapapun. Seharusnya tidak begitu. Bengkel itu pernah bekerja sama dengan kakek saya. Selama bertahun-tahun, mereka tidak banyak berkembang. Seharusnya mereka sedang membutuhkan uang. Bagaimana bisa menolak? Tidak apa-apa, saya akan pergi langsung melihatnya. Hai, halo. Apakah Anda ingin membeli perhiasan? Apakah Anda mencari perhiasan emas dan perak atau kalung berlian? Semua karya di Yurong Yuan dibuat secara tangan. Saya bukan datang untuk membeli perhiasan. Saya datang untuk membahas kerjasama. Saya dari perusahaan perhiasan 99. Ini lagi dari perusahaan perhiasan 99. Langsung keluar, bos sudah bilang. Kami tidak menjual toko. Juga tidak bekerja sama dengan orang. Ada apa, Bibi Sue? Kami tidak menjual toko. Juga tidak bekerja sama dengan orang. Ada apa, Bibi Sue? Nona, kamu sudah datang. Lagi dari perusahaan perhiasan Jiu Jiu yang ingin bicara kerjasama. Atau mungkin diakuisisi. Tuan ini. Bukankah saya sudah bilang sebelumnya? Kami di Ulong Yuan Jewelry tidak akan menjualnya. Juga tidak akan bekerja sama dengan orang lain. Benarkah? Kalau begitu kita tidak perlu membahas kerjasama. Saya akan membeli beberapa barang terlebih dahulu. Saya ingin melihat kalung ini. Kalung ini dirancang dengan baik. Jauh lebih baik daripada 80% perhiasan di pasaran. Tidak tahu siapa yang merancangnya. Safir dengan ikan kembar. Desainnya sangat kreatif. Benarkah? Berarti kamu punya pandangan yang baik. Ini saya desain sendiri. Juga memerlukan banyak usaha. Ini saya desain sendiri. Juga memerlukan banyak usaha. Tapi ayahku malah bilang itu terlalu jelek. Ternyata ini desainmu. Tidak terlihat kalau kamu seorang desainer. Kamu bukan orang dari keluarga Yu, kan? Tuan ini. Siapa saya tidak ada hubungannya dengan pembelianmu, kan? Berapa harga kalung ini? 300.000. Jika kamu merasa terlalu mahal, kita masih bisa bernegosiasi. Tidak bisa? 250.000 saya jual kepada Anda. Bukan? Saya rasa 300.000 terlalu sedikit. Tidak sebanding dengan desain yang bagus ini. Batu permata ini saja sudah bernilai lebih dari 100.000, kan? Jika dihitung, sama sekali tidak menguntungkan. Saya lihat Anda mengeluarkan 600.000. 600.000 untuk membelinya. Anda bersedia mengeluarkan 600.000 untuk membelinya. Tentu saja. Bungkuskan untuk saya. Ya. Saya sangat menyukai karya ini. Baik, Bibi Sue. Segera bungkus karya ini untuk tuan ini. Baik. Tuan ini. Anda datang untuk menemui ayah saya. Bicara tentang akuisisi Wan Rong Yuan, kan? Kakek dan nenek Anda baik-baik saja selama beberapa tahun ini, kan? Saya ingin bertemu dengan tuan tua. Anda adalah keturunan keluarga Jiang. Kakekku dan kakekmu dulunya adalah saudara sehidup semati. Jika aku tidak salah menebak, kita seharusnya memiliki hubungan sepupu. Kamu adalah kakak Jiang. Tunggu sebentar. Aku akan memanggil ayah dan ibuku. Bukankah ini Xiao Jiang? Sudah lama tidak bertemu. Ini putriku, Yu Yu. Sepertinya kalian sudah saling mengenal. Dengar-dengar, kamu menghabiskan 600.000 untuk membeli sebuah kalung yang dirancang olehnya. Ini kan gila. Kalung itu aku berikan padamu. Desain Miss Yu memang bagus.
Dengar-dengar, Xianzi membuka perusahaan perhiasan Jiu Jiu. Itu yang beberapa hari lalu berbicara tentang akuisisi dengan kita. Benar. Tapi bukan tentang akuisisi, melainkan kerjasama. Saya berencana memanfaatkan keterampilan kerajinan tradisional dari Yu Yongyuan untuk membuat perhiasan perusahaan. Menandatangani kontrak resmi. Setara dengan kerjasama. Setiap perhiasan 99 akan memberikan keuntungan bagi kalian. Bisa dibilang ini juga hal yang baik. Saling menguntungkan. Hanya saja, kepala keluarga kita belum tentu setuju. Dulu, kakekmu pernah berselisih dengan dia karena sebuah bisnis yang membuat mereka bertengkar. Dia masih merasa tidak nyaman. Saya ingin bertemu dengan kakek Q. Dia mungkin tidak akan menemui kamu. Tadi di depan pintu, saya mendengar suaramu. Dia tidak ingin bertemu kamu. Saya pasti harus bertemu kakek Q. Pertama, sebagai generasi berikutnya. Kedua, untuk menyampaikan salam dari kakek saya. Meskipun keluarga Jiang sudah jatuh. Namun, ikatan emosional masih ada. Ayah, kenapa Anda keluar? Keluarga Jiang kalian begitu kuat. Bersekutu dengan muka tebal untuk tetap di sini. Selamat pagi, kakek Q. Saya, Jiang Chen, menyapa Anda. Kamu tidak mati, anak ini sudah besar. Bukankah kamu sudah menikah dengan keluarga Chen? Hari ini kau punya waktu luang datang ke sini untuk cerai. Sekarang aku punya usahaku sendiri. Cerainya bagus. Dulu aku sudah merasa bahwa menikah dengan orang lain bukan hal yang baik. Bahkan kalau aku menempatkanmu di keluarga Yukita, juga tidak merugikanmu. Kalau benar-benar tidak bisa. Cucu perempuanku Yuyu, apa bedanya dengan gadis dari keluarga Chen? Selain itu, karena sudah meninggalkan keluarga Chen, maka tinggal di rumahku saja. Saya sudah mengirim orang untuk menyiapkan sebuah kamar untukmu. Terima kasih, kakek Q. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Apa yang saya katakan tidak salah. Kalian berdua cocok dalam usia dan penampilan. Kenapa tidak bisa? Kakek Q, ini sudah cukup. Saat ini saya hanya ingin fokus pada karir saya. Saya belum memiliki pemikiran tentang hal itu. Jika kalian tidak mau, ya sudah. Kamu bilang kamu punya bisnis yang ingin dibicarakan, kan? Ya, saya tahu sebelumnya ada kesalahpahaman antara Anda dan kakek saya. Tapi itu sudah menjadi urusan generasi sebelumnya. Saya percaya saya memiliki kemampuan ini untuk membawa keluarga Yu ke tingkat yang lebih tinggi. Baiklah, saya dan kakekmu sudah seperti saudara sehidup semati. Saya bisa mempercayaimu. Tapi kamu harus berjanji padaku. Jangan menjadikan keluarga Yu sebagai alat. Kakek Yu, Anda terlalu khawatir. Hubungan keluarga Yu dan keluarga Jiang saya sangat dekat. Bagaimana saya bisa menganggapnya sebagai bidak? Kalau begitu saya akan membiarkan Yu mengikuti Anda. Bekerja di departemen desain perusahaan Anda. Dia belajar jurusan desain perhiasan. Juga mewarisi beberapa teknik dari keluarga Yu saya. Kurang pengalaman praktik. Sekarang saatnya untuk melepaskannya. Itu benar-benar sangat baik. Saya sangat menyukai desain Yu. Jika bisa memintanya untuk menjadi desainer di perusahaan kita, itu benar-benar akan menjadi tambahan yang sempurna. Melihat betapa tulusnya kamu. Aku akan setuju meskipun terpaksa. Baiklah, jadi kita sepakat seperti itu. Oke. Bos, pameran barang bulan ini akan dimulai besok. Jangan lupa waktunya ya. Oke, saya tahu. Pameran batu giok besok. Apakah kamu tertarik untuk pergi bersama? Tidak bisa. Besok saya sudah janji dengan teman. Jadi saya tidak akan pergi. Saya sedikit mengerti tentang desain perhiasan. Tapi saya tidak mengerti tentang identifikasi. Pergi juga tidak ada gunanya. Kakek Yu, saya pergi dulu. Ini alamat perusahaan saya. Kamu bisa datang kapan saja. Ini adalah pameran dagangnya. Memang ramai sekali. Ya, pas sekali. Aku bawa kamu untuk melihat-lihat. Terakhir kali aku bawa Song Wen dan yang lainnya keluar. Suasananya berbeda, kan? Jiang Chen. Nona Su, sudah lama tidak bertemu. Ini siapa? Sudah lama tidak bertemu. Ya, saya datang hari ini untuk menemui Anda. Ini adalah Wang Xin, Presiden Wang S Jewelry. Dia yang meminta saya untuk menghubungkan kalian. Selamat pagi, Tuan Jiang. Saya Wang 11. Saya adalah ayah Wang Xiang. Saya mendengar bahwa Anda memiliki banyak kesalahpahaman dengan putra saya yang tidak berguna. Saya datang hari ini untuk menyelesaikan masalah ini. Anak muda, ya. Ada hal yang tidak bisa dilupakan. Musuh sebaiknya berdamai daripada bertikai. Kamu setuju, kan? Wang Zong, saya dan Wang Xiang tidak ada salah paham. Kamu berpikir terlalu jauh. Begini, perusahaan perhiasan Wang baru-baru ini juga merambah pasar. Tapi kekurangan bahan baku.
Dengar dari Nona Su, kamu punya kemampuan besar. Saya ingin minta bantuanmu untuk memilih beberapa bahan baku. Biaya kerja keras dihitung 10% dari harga pasar, bagaimana? Maaf ya, Wang Song, kami sekarang tidak melayani pelanggan lagi. Hanya mengurus urusan kami sendiri. Sepertinya Tuan Jiang masih memiliki pendapat tentang saya. Meskipun Anda juga dianggap sebagai pemimpin industri. Tapi di Pengcheng ini, airnya dalam. Sangat mudah bagi seseorang untuk terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Apakah saya terjatuh atau tidak itu urusan saya sendiri. Anda sebaiknya urus saja anak Anda sendiri. Jangan sampai dia menjual seluruh kekayaan keluargamu. Nona Su, sepertinya hari ini kerjasama ini tidak akan berhasil. Semoga kekayaanmu melimpah ruah. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu ya. Baik, selamat jalan, Paman. HMPH. Maaf ya, Jiang Chen, aku tidak menyangka kalian berdua salah paham sebesar ini. Ini karena aku kurang pertimbangan. Tidak apa-apa, Su Xiao. Kak. Orang yang tidak tahu tidak bersalah. Hahaha. Jiang Chen melakukannya dengan baik. Hahaha. Jiang Chen melakukannya dengan baik. Wang Xin si rubah tua ini. Bagus kamu tidak satu perahu dengannya. Pameran segera dimulai. Hehe, Xiao Jiang MA. Masih harus merepotkanmu hari ini untuk banyak membantu. Tidak masalah, ini tempat Zhen Baotang. Sudah datang banyak bahan. Lihat ini, hari ini banyak sesama pedagang yang datang. Coba lihat ini. Tidak masalah. Semua, hari ini toko Zhen Baotang akan mulai jualan. Semua batu giok diskon 10%. Silakan pilih-pilih dengan leluasa. Batu asli nomor 001 di sebelah kiri saya. Batu asal dari tambang Muna. Bahan berkualitas tinggi. Merek Blue Water. Dijual seharga 46 juta. Batu nomor 002 berasal dari tambang Pakan. Meskipun ini adalah tambang kecil yang baru dibuka. Tetapi baru-baru ini telah menghasilkan banyak barang berkualitas. Batu ini adalah salah satu yang terbesar. Jade dengan warna air yang bagus. Kemungkinan besar akan mendapatkan barang bagus. Harga jual 42 juta. Barang nomor 001 ini cukup bagus ya. Di dalamnya juga banyak air. Selain itu, ini adalah batu mineral yang kasar. Kalau tidak punya puluhan juta, nggak bisa dapat ini. Benar juga. Dengar-dengar hari ini banyak bos besar yang datang. Kalau mereka tertarik, pasti langsung beli. Kalau tidak, cuma bisa ambil sisa-sisa saja. 002 juga bagus ya. Bahan yang cukup, senter menerangi, ada warna lain juga. Di dalam pasti ada warna lain juga. Xiao Jiang, hari ini aku harap kakak penjahatku bisa membuka pintu pertama dengan baik. Itu tergantung padamu. Kamu pilih saja satu. Asalkan tidak rugi. Harga tidak dibatasi. Iya, Tuan Jiang. Kamu adalah ahli penilai kehormatan kakak penjahatku. Aku sangat mengerti kemampuanmu. Uang banyak atau sedikit tidak masalah. Aku terutama ingin berteman denganmu. Tidak masalah, bukankah itu hanya sebuah batu? Semoga keberuntungan di awal tetap terjaga. Untuk keberuntungan. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Jiang. Orang lain tahu bahwa kamu orang baik. Tunggu sebentar, Nona Su. Aku sangat senang membantu Yang Wu dan Nona Su. Tapi saya juga butuh bantuan. Tidak tahu apakah kalian berdua bersedia. Tentu saja, Tuan Jiao perlu. Bantuan apa? Toko perhiasan baru saja dibuka. Modal yang saya miliki terlalu sedikit. Di tempat seperti ini, jika tidak mengeluarkan lebih banyak uang, sama sekali tidak mungkin membuat gebrakan. Begitulah. Akhir-akhir ini, keuangan sedikit sulit. Kali ini hanya membawa 80 juta. Ingin meminjam dana operasional dari penjahat pelindung. Tuan Jiang, Anda akan melakukan langkah besar ya. Berapa banyak yang Anda butuhkan? 100 juta. Baik, saya pinjamkan padamu. Terima kasih banyak, Nona Su. Tidak tahu Tuan Jiang tertarik pada batu mentah yang mana. Nomor 3 bagus. Nomor 2 juga bagus. Tapi saya hanya mau yang terbaik. Tentu saja saya mengerti. Jadi kita akan mengambil batu 002. Saya akan memberitahu kalian. Bos, kami akan mengambil 002. Baik, silakan tunggu sebentar. Bos, batu 002 ini ingin diambil oleh Nona ini. Halo Nona. Dengar-dengar Anda ingin membeli batu 2. Sungguh mata yang tajam. Batu asli nomor 2 ini adalah merek Blue Water yang asli. Harganya 42 juta. Tak perlu dikatakan lagi. Langsung tanda tangan kontraknya saja. Saya mau langsung bongkar batu di tempat. Lihat apakah hari ini benar-benar keberuntungan pembuka. Baiklah. Semoga beruntung. Pemilik toko, saya ambil nomor 3. Langsung tanda tangan kontrak saja. Tuan yang baik, benar-benar berani. Harga batu nomor 3 adalah 38 juta. Bahan yang sangat bagus. Silakan tanda tangan kontrak.
Semua, saat ini ada 2 pelanggan. Sudah membeli bahan nomor 2 dan nomor 3. Kalau ada yang berminat, segera ambil ya. Bahan nomor 2 dan nomor 3 sudah dibeli orang. Ini nilainya puluhan juta. Apa mungkin benar-benar ada orang yang tidak takut mati? Hai, Bos Jiao. Tolong, bagaimana cara memotong batu safirmu? Pertama, potong biasa dan haluskan kulitnya. Lalu pakai pisau kecil. Bagaimana? Sudah siap kirim. Ini luar biasa. Ini baru potongan pertama. Hanya dipotong 1/5. Mari kita lihat situasinya di dalam. Kemudian baru kita putuskan cara potong selanjutnya. Batu asli nomor 3 mulai menunjukkan hijau. Hijau berkualitas tinggi. Ada serat emas. Batu asli nomor 2 sedikit meningkat. Sama-sama hijau berkualitas tinggi. Kualitas airnya cukup baik. Tidak ada warna yang meledak. Tak disangka, potongan pertama langsung naik harga. Satu warna mencolok, satu lagi tidak. Kualitas batu ini cukup bagus. Nona ini potongan batu mentah. Jual saja padaku. Saya tawar 3 juta. Harga tidak terlalu buruk. Ini adalah untuk keperluan toko saya sendiri. Tidak untuk dijual keluar. Tuan Jiang, saya tawarkan 2,6 juta untuk bahan ini. Maaf. Saya juga tidak berniat untuk menjual. Kecuali jika Anda menawarkan 10 juta. Saya akan mempertimbangkannya. 10 juta. Apakah Anda sudah gila memikirkan uang? Anda mau sisa-sisa bahan? Saya 10 juta. Bahkan berlian tidak seharga itu. 10 juta, saya ambil. 10 juta, saya ambil, itu dia. Liu Zeng, yang dikenal sebagai orang dengan mata setan dan tangan beracun. Tidak menyangka dia malah tertarik pada sepotong bahan sisa. Sepertinya dia orang yang berbakat. Bisa melihat ada barang bagus. Karena kamu tahu barangnya. Saya berikan padamu. Terima kasih, bos. Potonglah menjadi 6 potong 4. Ikuti serat kapas. Jangan sampai rusak. Naik, naik. Lebih dari 1 juta. Betapa beruntungnya Liu Zeng ini. Sampel kecil pun bisa dapat untung sebanyak ini. Kalau tahu begitu, aku juga mau. Batu mentah nomor 2 melonjak besar. Jenis benang emas pasti sangat memukau. Aduh, harga jenis benang emas tidak murah. Menurut kata-kata ini, membuat sekitar 10 perhiasan berukuran sedang tidak masalah. Nilainya pasti 780 juta. Ditambah dengan beberapa bahan lainnya. Masih bisa ada 120 juta. Ini sangat bagus. Akhirnya, Bao Feige punya bahan baku. Kembali, saya akan membuatnya menjadi perhiasan. Setidaknya bisa terjual lebih dari 100 juta. Sangat bagus, ini semua berkat Tuan Jiang. Itu apa yang kamu bilang? Nona Su bisa mendapatkannya, itu memang kemampuan Nona Su. Batu meteor nomor 3 melonjak besar. Berubah menjadi zamrud. Zamrud apa? Ini adalah warna hijau zamrud dari Raja Pena. Cepat, biarkan aku lihat. Bagus, itu zamrud. Warna yang sangat indah. Ini harganya berapa? Sesuai harga pasar. Sebuah giok zamrud berkualitas tinggi bernilai 800.000. Ini warnanya sangat murni. Nilainya diperkirakan lebih dari 1 juta. Seluruh giok zamrud ini bernilai di atas 100 juta. 100 juta wow. Itu berapa banyak ya? Bos Jiang. Selamat, selamat. Anda benar-benar mendapatkan banyak uang. Semua toko di Zhenbaotang dikelilingi oleh dewa kekayaan. Saya hanya meminjam sedikit cahaya, Bos Cao. Mendapatkan kekayaan sebesar ini. Pasti harus bagi-bagi angpau, kan? Angpau apa? Angpau. Angpau. Angpau adalah aturan di tempat judi batu. Kamu tidak tahu. Aturan di tempat judi batu. Kalau ada kenaikan besar, pasti bagi angpau. Aku nggak tahu. Ya sudahlah, lupakan saja. Tuan Kiao, kamu memang pelit banget. Ini nggak sesuai dengan kepribadianmu. Ngomong-ngomong, mereka nggak kasih angpau. Kita harus bagi angpau sendiri. Liu Fei, nanti pulang ambil 20.000 yuan. Selain itu, San Wen dan Li Gang masing-masing 20.000. Ingatkan aku, ya. Terima kasih, Kak Jiang. Tuan Jiang, saya bersedia menawarkan 110 juta untuk membeli batu giok Anda. 130 juta. Jadi teman saja. Nanti kamu akan menjadi distributor di Qianfu Pavilion saya. Maaf, saya tidak jual. Simpan sendiri saja. Bos, Jiang Chen sangat hebat dalam menilai batu. Hari ini hari pertama, sudah dapat keuntungan 78 juta. Bos, aku baru saja dengar dia juga memberi ide untuk Bao Cuige. Batu permata ini juga harganya melonjak tinggi. Baik, aku mengerti. Kalau orang ini bisa mengubah batu menjadi emas, berarti dia punya mata yang tajam. Kita bisa coba nanti. Ayo, ikut aku. Bos Jiang, kamu tertarik dengan batu yang mana lagi? Langsung beritahu saya. Saya akan memberikan diskon untukmu. Apakah dana Xiao Jiang cukup? Saya Bao Fei bisa bermitra denganmu.
5Y, Anda tidak perlu khawatir. Karena saya menjabat sebagai ahli penilai dengan nama Bao Feige. Saya pasti tidak akan pilih kasih. Tidak perlu kerja sama lagi. Tuan Jiang benar-benar berani ya. Saya semakin tertarik padamu. Jangan terburu-buru. Menurut saya, masih banyak barang bagus di Tuan Baotan ini. Saya ambil batu nomor 6. Batu nomor 6 berasal dari tambang Houjiang. Harganya 36 juta. Bos Hang, mau pilih satu lagi. Terus memilih barang bagus pasti akan menimbulkan kecurigaan. Saya harus memilih barang yang akan runtuh. Sembunyikan sedikit. Kalau begitu, ambil yang nomor 8, satu saja. Harga nomor 8 adalah 26 juta. Dua batu ini totalnya 62 juta. Saya akan mengambil sebagian dari sisa. Totalnya 60 juta. Terima kasih, bos. Baik. Tunggu, kamu belum bertanya kepada pelanggan lain. Saya juga ingin kedua batu ini. Oh, Tuan ini. Apakah Anda juga ingin kedua batu ini? Ini agak sulit diatasi. Tuan Jiang. Dalam perjudian batu, yang membayar lebih tinggi akan mendapatkan. Sungguh sangat memalukan. Saya rasa kontrak ini harus ditunggu sebentar lagi. Tidak menyangka kita tertarik pada batu yang sama. Benar-benar seperti air besar yang menghancurkan kuil naga. Tapi bisnis ya bisnis. Maaf jika saya mungkin menyinggung. Dua batu ini. Saya tawar 65 juta. 66 juta. Sepertinya bos Jiang sedang kehabisan uang. Saya tawar 70 juta. 70 juta. Tuan ini menawar batu nomor 6 dan 8 sampai 70 juta. Ya ampun, ini bukan mimpi. Ayo, semua jadi saksi. Dewa Tuhan. Dari mana datangnya naga melintasi sungai? Kalau kamu begitu menginginkannya, aku langsung saja menipumu. Ini kan kamu sendiri yang menyerahkan 71 juta. Kenapa bos Jiang tidak punya uang? 75 juta. Tunggu sebentar, Tuan Toko. Bisakah aku membeli salah satu dari mereka? Tentu saja bisa. Kalau begitu aku mau batu asli nomor 8. Tawar 30 juta. Baik, Tuan Jiang, setuju. Batu nomor 8 ditawarkan seharga 30 juta. Berencana untuk membeli terpisah. Tuan Wang, maksud Anda apa? Lelang terpisah. Apa maksudnya ini? Saya juga mau nomor 8. Saya tawarkan 36 juta. 40 juta. Sepertinya ada barang bagus di dalam batu itu. 45 juta. 50 juta. Bukankah itu 50 juta? Saya tawarkan 60 juta. Selamat, Presiden Wang. 60 juta untuk Anda. Saya tidak ikut lagi. Tidak ikut lagi. Iya, uang yang dibawa tidak cukup. Hanya bisa menyerahkan begitu saja. Selamat, Bos Wang. Kamu membeli batu nomor 8 dengan harga 60 juta. Silakan tanda tangani kontraknya. Kalian, ini ada satu batu asli nomor 6. Kalian lihat. 50 juta. Bos, kamu harus mempertimbangkan dengan hati-hati. Uang tunai yang kami bawa tidak cukup. Perusahaan juga perlu menyisihkan dana untuk jaminan. Baik, saya mengerti. 58 juta, ini harga terakhir saya. Kalau Pak Wang masih mau, saya tidak mau lagi. Sepertinya Bos Jiang sudah kehabisan uang untuk menawar lagi. Tapi karena kamu berminat, saya juga tidak enak meninggalkanmu dengan tangan kosong. Saya tidak akan ikut dalam pelelangan batu ini. Saya serahkan padamu. Ini sungguh memalukan. Kalau begitu, kamu ambil saja semuanya. Dagang batu ini risikonya terlalu besar. Saya baru saja teringat. Agak ceroboh, ya. Pemilik toko, saya tidak akan ikut. Lelang batu ini, silakan serahkan kepada tuan ini. Baiklah, Tuan Jiang. Mari kita tanda tangani kontrak, ya. Orang yang bernama Wang ini benar-benar sangat menjengkelkan. Ini jelas-jelas untuk menaikkan harga, kan? Dengan cara seperti ini, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan lagi? Ini akan berlangsung berapa lama? Tidak menyangka Wang Jing begitu licik. Hifei, kita sudah membantunya begitu banyak. Semoga Tuan Jiang tidak menuduh saya. Potong dengan baik ya. Kalau sudah dipotong dengan baik, ada imbalan. Baik. Bahan nomor 8 sangat buruk. Di dalamnya hanya limbah. Dagingnya kasar sekali. Jiang Chen, kamu menipuku. Saya ingin melihat apa yang bisa dipotong dengan baik. Nomor 6, nomor 6. Batu mentah sudah keluar. Batu hitam jenis apa? Bagaimana mungkin ini? Benar begitu. Ternyata batu hitam yang mahal sangat bagus. Terima kasih banyak, bro. Sekali ini saya bisa mendapatkan begitu banyak. HMPH. Jiang Chen tidak menyangka kamu punya kemampuan ini. Membuat kami khawatir untukmu. Maafkan kami. Nona Su, tolong bawa ini ke toko perhiasan. Sepertinya ini juga tidak ada yang bagus. Ayo pergi.
Saya juga merasa begitu. Kalau begitu, kita lihat toko Ding Tianxia sebentar lagi. Toko Kak Wang. Mari kita lihat. Bos-bos Jiang datang berkunjung. Maaf atas sambutan yang kurang ramah. Kamu lagi datang untuk urus bisnis kami, ya? Tentu saja. Bagaimana menurutmu? Saya juga kenal general manager yang dari Ding Tianxia. Merawat bisnis itu hal yang wajar. Anda kenal bos yang kami. Kalau begitu, lebih mudah bicara. Merawat bisnis itu kewajiban kita. Kalau begitu, saya juga tidak akan mengambil keuntungan dari Anda. Seluruh konsumsi akan saya diskon 5%. Bagaimana menurut Anda? Itu bagus? Saya tidak akan sungkan, ya. Batu mana yang Anda suka? Silakan pilih, setelah itu saya atur. Baik. Batu nomor 31. Batu nomor 48 dan 52. Batu ini 7,5 juta. Batu ini 7,8 juta. Totalnya 21,5 juta. Setelah diskon 20 juta. Bagaimana menurutmu? Bagus. SHH. Uang 20 juta sudah masuk rekening. Tuan, di sini bisa dibuka batu ini. Tapi batu-batu yang Anda pilih ini agak mentah. Tidak tahu ada dasar apa. Tidak ada dasar. Hanya terlihat lebih enak dipandang. Oh, nanti harus memilih satu lagi. Yang tidak akan runtuh, kalau tidak terlalu mencolok. Oh, silakan ke sini. Tentara kecil di tangan batu delima nomor 37. Batu nomor 48, jenis es menengah. Wah. Batu delima nomor 52 hancur. Aliran air terputus. Hahaha. Nona Su, saya sudah memilihkan batu untuk kalian. Nomor 19 dan 54. Harganya sekitar 3 sampai 4 ribu. Saya tidak bisa memastikan untung banyak atau sedikit. Saya percaya pada pandangan Tuan Jiang, HMPH. Aduh, saya datang terlambat. Saudara Jiang, Nona Su tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Sepertinya dia baru saja mendapatkan rezeki. Manajer Yang, sudah lama tidak bertemu. Hanya urusan kecil-kecilan. Anda datang ke sini untuk apa? Hei, saya hanya jalan-jalan saja. Bos bilang saya harus melihat-lihat toko sendiri. Tidak menyangka Anda yang datang. Benar-benar saudara yang baik. Manajer umum. Kamu tahu berapa banyak uang Bos Jiang dapat di pabrik kita? 100 juta, kan? 100 juta, saudara. Penglihatanmu selalu bagus seperti biasa. Ngomong-ngomong, aku mau minta tolong padamu. Bukankah ini tentang kemampuanmu menilai barang antik? Akhir-akhir ini, mertua saya mau merayakan ulang tahun. Saya ingin memberikan dia sebuah barang antik, yaitu yang memiliki ide yang lebih baru. Yang memiliki makna khusus. Makna khusus. Tidak tahu apakah orang tua itu suka keramik atau batu giok. Atau peralatan teh. Bukan itu semua. Kakek suka berlatih Tao. Suka beberapa barang Taois. Barang Taois. Ini tidak gampang diurus. Kalau gampang, aku pasti nggak cari kamu. Bukankah ini karena aku percaya kemampuanmu? Uang bukan masalah. Kebahagiaan kakak tergantung padamu. Baik, aku akan coba pikirkan solusinya. Kalau begitu, terima kasih banyak. Aku ada urusan lain. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tuan Li, saya akan mengirimkan batu giok ini ke perusahaan saja. Baik, tenang saja. Nona Su, saya akan kembali ke perusahaan untuk melihat. Saya khawatir di sana akan sangat sibuk. Baik. Silakan pergi dulu. Kalau ada waktu, saya juga akan mampir ke perusahaan kalian. Selalu dipersilakan. Hati-hati di jalan. Sahabat baik pergi. Ayo pergi. Kak Jiang sudah kembali. Kak Jiang, kamu benar-benar pahlawan kita. Baru keluar rumah sudah membawa banyak bahan.
Song Wenfan, periksa ini. Kalau begitu, hati-hati saat melakukannya. Kalau ada cacat, jadi nggak berharga lagi. Tenang saja, aku pastikan mereka semua mengawasi. Setelah Taman Yuyong selesai dibuat, kita bisa mulai menjual secara resmi. Kamu cepat buat departemen promosi dan pemasaran membangun suasana. Yoho, ayo. Ini perusahaan yang didirikan oleh menantu saya. Ya. Hei. Dijalankan cukup bagus juga, ya. Hahaha. Kalian datang ke resepsionis. Ada apa ini? Maaf, bos. Saya tidak bisa menghentikan mereka. Mereka bilang itu istri dan ibu mertuaku. Memang mereka istri dan ibu mertuaku. Tapi itu sudah lama. Sekarang hanya bisa disebut mantan istri dan mantan ibu mertua. Sudahlah, kamu keluar saja. Sanchen, maksudmu apa? Setelah bercerai, kita tidak bisa datang melihatmu. Kami ya, juga khawatir tentangmu. Datang untuk melihat bagaimana perusahaanmu berjalan. Tidak menyangka. Ternyata berjalan cukup baik. Sudahlah, kalian khawatir tentangku. Kalian sudah kehabisan uang, ya? Jiang Chen. HMPH. Jiang Chen, apakah kamu harus sekejam ini? Aku sekejam ini. Ketika kalian sebelumnya membuatku pergi tanpa apa-apa. Kenapa tidak bilang itu kejam? Satpam sudah mengusir mereka. Aku lihat siapa yang berani mengganggu putriku. HMPH. Siapa berani menyentuhku? Aku adalah istri dari ketua dewan direksi kalian. Benar. Istri dari ketua dewan direksi. Chenlin, aku dulu mengira kamu hanya membenci kemiskinan dan menyukai kekayaan. Tak kusangka kamu malah begitu tidak tahu malu. Keamanan usir mereka keluar. Jangan biarkan mereka masuk lagi nanti. Ya. Ayo cepat. Kamu Xiao Chen. Xiao Chen, cepat lepaskan aku. Lepaskan aku, kamu pengkhianat. Kamu. Jiang Ge, kalau begitu, aku akan mengantarkan ini ke Yurong Yuan dulu. Kamu antarkan dulu saja. Aku masih ada sedikit urusan. Sebelumnya meskipun sudah berjanji untuk membantu Yang Baby melihat hadiah. Tapi barang-barang Taois tidak mudah ditemukan, ya. Nona Su, saya ada beberapa hal yang ingin minta bantuanmu. Kamu tahu tempat mana yang banyak barang antik Taois? Sejak kapan kamu tertarik pada barang-barang ini? Kebetulan kakek saya juga menyukai ini. Ngomong-ngomong, baru-baru ini di Jalan Kuno Siling ada acara pelindungan pasar. Jika kamu tertarik, bisa pergi lihat. Jalan Kuno Siling bagus. Terima kasih, Nona Su. Jalan Kuno Siling. Mari berjalan-jalan, siapa tahu bisa menemukan sesuatu. Barang bagus. Dengan kilau emas seperti ini. Nilai lukisan ini sekitar 10 juta. Dan jika saya tidak salah mengenali tanda tangan lukisan ini, sepertinya sama persis dengan tulisan Wu Cheng'en yang saya lihat di museum. Tulisan ini sama persis. Tahun juga tidak sesuai. Seharusnya ini adalah lukisan Wu Cheng'en. Bos, berapa harga Dao De Jing ini? Kebetulan kakek saya suka buku-buku Taoisme seperti ini. Saya ingin membelinya untuknya. Buku ini sudah ada di sini cukup lama. Sudah digigit tikus sedikit. Kamu lihat saja. 500 yuan. 500 yuan tidak cukup. Setidaknya 1000 yuan. Dengar-dengar buku ini sudah lama. Bagaimanapun juga ini adalah barang antik. 1000 yuan hanya untuk sebuah buku. Kalau begitu begini saja. Saya rugi sedikit, 800 yuan. Baiklah. Ambil 800 yuan ini. Berikan padaku. Tolong klik sekali ya. Bolehkah saya melihat lukisan ini? Tentu saja boleh.
Berapa harganya? Ini 30.000, 30.000, 30.000, mahal ya. Bos, ini terlalu tidak adil. Ini lukisan tentang neraka 18 tingkat. Kalau kamu gantung di rumah, itu juga tidak beruntung, kan? Beli saja, biar lebih murah. Lukisan ini saya beli dengan harga 30.000. Memang barang lama. Kamu tidak bisa memaksa saya untuk menjualnya rugi, kan? Bos, seharusnya kamu berharap ada yang mau beli, kan? Kamu mau atau tidak? Kira-kira, hanya saya yang mengumpulkan barang-barang aneh ini. Xiao Wang datang untukmu. Anak muda, lukisanmu ini. Boleh saya lihat? Anak muda, lukisanmu ini, boleh saya lihat? Baru saja saya simpan. Begini. Saya adalah kepala sebuah museum pribadi yang khusus mengumpulkan beberapa dokumen agama dan produk budaya. Saya melihat lukisan Anda ini. Nuansa zaman, sangat kuno, sangat menarik. Anda tenang saja. Tidak akan rusak. Tunjukkan padanya. Wow. Teknik melukis lukisan ini benar-benar bagus. Penuh dengan keindahan jalan seni. Memberi nasihat untuk berbuat baik. Nilai koleksinya sangat tinggi. Saudara kecil, aku tidak tahu berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk membeli lukisan ini. Kamu bertanya tentang ini untuk apa? Begini. Aku menghabiskan 500.000 untuk membelinya. Bagaimana kalau kamu berikan padaku? Aku benar-benar menyukainya. Ingin meletakkannya di museumku. Apa kamu bercanda? Dengan 500.000, kamu ingin membeli barang yang bernilai 10 juta. Apa yang kamu pikirkan? Maaf, aku tidak akan menjual lukisan ini. Sepertinya cahaya emas di atas sulur kering itu. Karena buku itu. Saudara kecil ingin melihat apa? Di sini saya punya barang-barang bagus semua. Kalau soal sapu tangan, bagaimana? Sapu tangan dengan gagang kayu Rosewot yang berkualitas, 6.000 yuan. Terlalu mahal. Pulpen ini bagus. Tuan yang baik, mata tuan memang tajam. Ngomong-ngomong. Pulpen bulu ini dulu dipakai kakek saya untuk menulis jimat. Ini sudah dilukis selama puluhan tahun. Masih bersinar seperti baru. Saya hanya membersihkannya sedikit. Lalu saya jual. Jika kamu benar-benar menyukainya, saya akan kasih kamu 3.000 yuan. Ambil saja, lagi pula ini adalah barang warisan keluarga. Saya ambil ya. Bantal ini bagus. Nanti kalau dibawa pulang untuk berlatih kaligrafi, ditaruh di bawah juga masih oke. Ini seharusnya tidak mahal, berapa harganya? Kamu juga mau dudukan itu? Kalau begitu, aku akan ambil 600 yuan darimu. Ini adalah jamur Matsutake yang berkualitas tinggi, lembut dan nyaman. Memang barang yang bagus. Satu dudukan 600, 500 yuan aku ambil. Itu juga oke. Saya anggap ini sebagai kesempatan baik. Oke, Liu Fei. Tolong bayar untukku. Uang tunai saya tidak cukup. Bos, ini 500. Iya, baik-baik saja. Bos, membeli sebuah pena saja sudah cukup. Tapi juga membeli sebuah bantal. Apakah mau menjadi biksu? Melihat sesuatu tidak bisa hanya dari permukaan. Kapan saya, bos, pernah merugi? Berikan saya gunting yang ada di tasmu. Ambil ini. Hehe. Ini. Ternyata di dalamnya ada sebuah buku. Bos, bagaimana kamu tahu? Memang ini buku kuno. Tak sia-sia aku berakting di sana selama ini. Kembali ke Wanbao Pavilion. Kakak Jiang, kamu buru-buru memanggilku ke sini. Bukankah kamu ingin aku menyerahkan gambar neraka tingkat 18 ini kepada mertua? Ini tidak pantas, kan?
Dan ini pertama kalinya aku ke rumah pacarku, aku memberi ini. Aku takut pacarku akan memukulku sampai mati. Ini belum tentu. Mari kita lihat dulu. Dia adalah seorang yang mendalami jalan. Seharusnya bukan orang yang terikat pada duniawi. Saya masih punya 2 kitab sutra. Bisa dibawa bersama. Baik, saya akan lihat dulu. Saya rasa lukisan ini sangat bermakna. Sepertinya dilukis oleh seorang ahli Tao. Tapi saya tidak tahu siapa penulisnya. Kalau aku tidak salah tebak, seharusnya Wu Cheng'en. Wu Cheng'en bukannya? Bukankah Wu Cheng'en penulis novel? Ini kamu tidak tahu. Di masa mudanya dia miskin dan sengsara. Hidup dari menyalin buku untuk orang lain. Ilustrasi Journey to the West adalah dia yang buat. Gambarnya bagus. Dan aku sudah membandingkan catatannya. Seharusnya itu dia sendiri. Kamu lihat di bagian tanda tangan ini. Meskipun hanya ada 1 karakter kosong. Jaraknya seharusnya adalah nama 3 karakter. Jika kamu tidak percaya, bisa minta ahli untuk memverifikasinya. Ini sepertinya benar-benar tanda tangannya. Jiang, jika ini benar, kamu telah menemukan sebuah harta nasional. Hanya saja memberikan lukisan ini sebagai hadiah. Apakah ini sedikit merepotkan? Manajer Yang, ini kamu tidak mengerti. Kamu bawa lukisan ini untuk menunjukkan niat baik kepada mertuamu. Katakan padanya jika kamu tidak baik kepada putrinya. Kamu akan terjun ke neraka yang paling dalam. Saya tidak percaya. Dia tidak senang. Saudara Jiang, kamu benar-benar jenius. Begini. Aku mau lukisan ini. Ada 2 lagi kitab sutra. Lihatlah berapa harga yang pantas. Bro Qiang, lihatlah, yang sangat baik padamu. Kau tidak akan keberatan karena hubungan kita baik. Bunuh yang akrab, bunuh yang akrab. Apakah aku orang seperti itu? Kalau begitu, lukisan ini aku beli seharga 7 juta. Aku jual padamu seharga 10 juta. Masih ada 3 juta lagi. Jadikan ini sebagai biaya kerja keras saya. Ada 2 kitab sutra lagi. 2 kitab sutra ini dihargai 180.000. Saya jual padamu 200.000. Totalnya adalah 10,2 juta. Saudaraku, saya tidak bisa membiarkanmu rugi seperti ini. Lukisan ini dan 2 kitab sutra ini, saya minta 12 juta. Bagaimana menurutmu? Saya tahu membuka toko ini untuk menghidupi banyak orang. Saya mengerti maksudnya. Manajer Yang, terima kasih sudah begitu memperhatikan saya. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan. Sama-sama, itu sudah seharusnya. Baiklah. Uang masuk ke rekening 12 juta. Kalau begitu, saya permisi dulu. Hati-hati di jalan. Jiangge, kamu ini hebat sekali. Baru sebentar sudah dapat 12 juta. Kamu benar-benar beruntung. Bisnis barang antik memang seperti ini. Asalkan punya mata yang tajam. Mendapatkan uang itu tidak sulit. Hari ini cukup segini. Istirahatlah dulu. Kalau ada yang perlu dibicarakan, besok saja. Kalian lihat jimat ini. Lihat bentuknya. Lihat kualitasnya. Kalian hanya memberi 100.000. Kalian terlalu menindas. Apa yang terjadi? Bos kenapa sudah kembali begitu cepat? Teman-teman, bos kita sudah kembali. Ayo tunjukkan pada bos. Kamu adalah bosnya. Saya punya sebuah giok. Ahli penilai di rumahmu hanya menawarkan 100.000. Dia bahkan bilang itu barang palsu. Ini adalah warisan keluarga kami. Bahkan jika saya hancurkan, saya tidak akan menjualnya hanya seharga 100.000. Saudara ini, jangan terlalu emosional dulu. Jika kamu percaya padaku, saya bisa membantumu melihatnya. Ini adalah tokoku. Tentu saja kamu bekerja sama dengan ahli penilai itu. Emasnya sangat berkilau. Kalung giok ini diperkirakan lebih dari 1 miliar. Ahli penilai di rumah kami kadang-kadang bisa salah. Tenang saja, aku akan membantumu melihatnya. Pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku baru saja pergi ke toko di luar juga. Ahli penilai di sana benar-benar menindas orang. Hanya mau memberiku 10 yuan. Sungguh membuat mata buta. Baiklah, aku akan percayakan padamu sekali ini. Jika kamu hanya menawarkan puluhan ribu saja, langsung saja hancurkan. Sejujurnya, ibuku sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Sangat membutuhkan biaya operasi. Kalau tidak seperti ini, saya juga tidak akan menjualnya. Tak disangka toko-toko di sini begitu suka menipu orang. Kualitas batu giok ini memang sangat bagus. Ini seharusnya adalah ukiran giok dari Nanyang yang terkenal. Teknik kerajinannya sangat halus. Sepertinya bergaya dinasti Han. Tapi aku tidak berani memastikan apakah ini adalah giok milik Liu Bang. Liu Bang. Ternyata itu adalah giok milik Liu Bang. Apakah ini benar-benar begitu? Pasti benar.
Kapan bos salah menilai? Ya ampun, tidak menyangka dalam hidupku. Aku masih bisa melihat Giok Liu Bang. Memang Giok Liu Bang. Aku adalah keturunan Liu Bang. Sungguh-sungguh, berapa banyak yang bisa kau tawarkan? Aku bersedia menawarkan 10 juta. Jika kau bisa memberikan bukti bahwa ini adalah Giok Liu Bang. Harga ini berlipat ganda. Ini adalah silsilah keluarga kami. Lihat, silsilah ini telah dijahit ulang di bagian belakang. Karena sudah sangat lama. Semakin ke belakang, semakin baru. Wah, sepertinya ini benar-benar asli. Siapa yang tahu apakah ini benar-benar asli? Sulit dipastikan. Selain itu, ada kain ini. Kain ini adalah pembungkus dari giok kalung. Ini satu paket. Sudah disimpan selama bertahun-tahun. Sutra emas. Harta kerajaan. Ternyata keturunan Liu Bang. Ada bukti asal. Warisan yang teratur. Barang asli pasti barang asli. Saya tawarkan 25 juta. Apakah kamu mau menjualnya padaku? 25 juta, 25 juta. 25 juta, kan? Naiknya berapa? Baiklah, 25 juta saya jual ke kamu. Uang 20 juta sudah masuk rekening. Lihat, uangnya sudah ditransfer. Kamu orang yang adil. Terima kasih, saya pergi dulu. Sudah. Semua bubar ya. Tidak ada yang menarik untuk dilihat. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Ayo pergi, ayo pergi, ya. Ayo pergi, aduh. Bos, apakah barang ini benar-benar bisa dijual semahal itu? Tidak kalah dari saya. Bahkan bisa 10 kali lipat. Ah, serius? Sepertinya toko kita akan punya harta karun baru lagi. Aduh hahaha. Ligan, di luar masih banyak barang. Kamu pergi angkat masuk. Oke, hati-hati ya. Wah, banyak sekali. Semua ini ya. Semua ini barang bagus. Ini adalah singa malam. Pekerjaannya sangat bagus. Ini adalah gelang giok. Jiang Ge dari dinasti Tang sangat hebat. Sekarang tidak perlu khawatir toko tidak ada barang. Begitu banyak barang. Saya rasa toko kita juga bisa sedikit diperluas. Jadi maksud Jiang Ge adalah perusahaan berjalan dengan stabil. Perluasan malah bisa menjadi tidak menguntungkan. Bagaimanapun juga, mitra kerja kita di Yuyong Yuan semuanya dibuat tangan. Tapi toko barang antik berbeda. Barang kita banyak. Membuka beberapa toko justru bisa menjual barang dengan lebih baik. Ada benarnya, di mana Jiang Ge berencana untuk membuka. Saya berencana untuk membuat sebuah jalan barang antik. Jalan barang antik. Sekarang uang yang saya miliki juga cukup banyak. Membuka sebuah jalan barang antik juga bisa menarik lebih banyak orang untuk mengidentifikasi barang. Nanti kamu bisa mengundang beberapa jurnalis untuk mempromosikan kita. Baiklah, masuk dan bicaralah. Hari ini kenapa kamu ada waktu datang ke sini? Belakangan ini saya punya ide. Mau bikin sebuah jalan barang antik. Saya tahu, Tuan Long. Kamu juga sudah lama tidak suka dengan angin dan kejahatan di dunia barang antik ini. Saya berpikir, bagaimana kalau kita bekerja sama? Membuat jalan barang antik yang baru. Jiang kecil. Tak disangka kamu punya semangat sebesar ini. Dalam dunia barang antik, memang butuh orang sepertimu. Dalam 2 hari, saya akan mengirim orang untuk menanyakan toko barang antik di jalan. Saya berpikir seperti ini. Kita juga tidak bisa menerapkan satu ukuran untuk semua. Jika ada pemilik yang bersedia bekerja sama dengan kita biarkan mereka bergabung. Toko tetap milik mereka. Tapi barangnya saya yang sediakan. Akhirnya kita bagi hasil dengan mereka. Jika tidak mau, kita beli saja. Baiklah. Metode kamu sangat bagus. Bagaimanapun juga, di jalan ini, semua orang bergantung pada barang antik untuk hidup. Kita tidak bisa memutuskan mata pencaharian mereka. Iya, jadi kita katakan begitu. Besok saya akan cari orang untuk bertanya. Baiklah. Selamat atas pembukaan resmi Jalan Wan Bao. Baiklah. Selamat, sangat baik. Semua. Jalan Wan Bao adalah hasil kerja sama kami dengan Tuan Long. Jalan untuk menilai barang antik. Jika kalian memiliki barang antik yang berharga, yang tidak bisa dinilai di toko lain, bisa dibawa ke Jalan Wan Bao untuk dinilai. Kami jamin akan membeli dengan harga pasar. Jiang Chen.
Ini adalah hadiah ucapan selamat dari saya. Selamat untukmu. Setuju, Nona Su. Dunia barang antik ini benar-benar akan berubah karena kalian. Jiang Cheng, kita adalah teman lama. Nanti kalau mau minta penilaian barang antik, kamu tidak boleh pilih kasih ya. Nona Su, tenang saja. Saya pasti akan memberikan harga yang adil dan wajar. Aduh, baiklah.